Anakku tidak sengaja menumpahkan sajian lebaran. Ibu mertuaku langsung memukulnya hingga tangannya patah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku segera melakukan satu hal yang membuat seluruh keluarga suamiku 30 menit kemudian menangis memohon ampun. Pagi di hari pertama lebaran, seluruh keluarga suamiku bangun sejak subuh. Asap dupa yang dibakar untuk mengharumkan ruangan mengepul di depan meja saji untuk para leluhur. Ibu mertuaku, Ibu Siti Aminah, berdiri di tengah rumah, tangan di pinggang, memberi perintah ke sana kemari seperti seorang jenderal. 7 tumpeng itu tata yang rapi. Ayam ingkungnya hadapkan keluar. Mangkuk sambalnya harus di tempat yang benar, jangan geser sedikit pun. Suaranya nyaring dan penuh wibawa. Di rumah itu, perkataannya adalah hukum. Putriku, Naila, yang berusia 6 tahun, mengenakan gamis merah barunya, sedang berlari-larian bermain dengan Bagas, putra dari kakak iparku. Bagas adalah cucu laki-laki pertama yang selalu disanjung dan dimanjakan oleh neneknya. Bagas, yang setahun lebih tua dari Naila, memang anak yang sangat aktif dan nakal. Kedua anak itu berlari mengelilingi ruang tamu, tawa riang mereka terdengar polos seperti anak-anak lain di hari lebaran. Aku sudah mengingatkan mereka pelan-pelan, mainnya jangan lari-larian ya nak, dekat meja saji itu. Tapi anak-anak, mana bisa disuruh diam. Dalam sekejap, Bagas berbalik mengejar Naila, tangannya terayun kuat. Sebelum aku sempat bereaksi, aku melihat putriku terhuyung. Bagas mendorong punggungnya, membuat Naila jatuh tersungkur ke arah meja kecil tempat sajian lebaran diletakkan. Meja itu bergoyang lalu ambruk ke lantai. Ayam ingkung terguling, tumpukan ketupat berhamburan, mangkuk opor pecah berantakan, kuah panasnya tumpah kemana-mana. Dupa yang menyala ikut jatuh dan padam. Seluruh rumah hening selama sedetik, begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tapi sebelum ada yang sempat berkata apa-apa, ibu mertuaku sudah menjerit, suaranya melengking memecah keheningan. Anak sialan ini, kau rusak sajian untuk leluhur, ha? Aku bahkan belum sempat menolong Naila berdiri. Ibu mertuaku sudah menyambar balok kayu berat penyangga pintu yang tergeletak di dekat dinding. Tanpa bertanya siapa yang salah, tanpa peduli siapa yang mendorong, ia mengayunkan balok itu ke lengan putriku. Terdengar bunyi krak yang kering di tengah ruangan yang dipenuhi aroma dupa. Naila menjerit histeris, jeritan yang seolah merobek hatiku. Aku melihat jari telunjuk tangan kanan putriku tertekuk ke belakang. Bentuknya sangat mengerikan. Aku segera berlari dan memeluknya. Tanganku gemetar hebat. Ibu, apa yang ibu lakukan? Dia hanya anak kecil, aku berteriak. Naila menangis tersedu-sedu, keringat membasahi dahinya, tangannya terkulai lemas. Ibu mertuaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dengan dingin ia berkata, merusak sajian lebaran itu pertanda bencana besar. Harus diberi pelajaran biar dia jera seumur hidup. Aku menoleh ke sekitar. Bagas berdiri di belakang. Wajahnya pucat pasi tapi diam 1000 bahasa. Kakak iparku, Mas Agus, buru-buru menarik putranya ke belakang punggungnya, melindunginya seolah takut ada yang menyalahkannya. Ia sama sekali tidak mengatakan apapun tentang fakta bahwa putranya lah yang mendorong lebih dulu. Suamiku, Budi, hanya berdiri mematung, wajahnya pucat, mulutnya komat kamit tak bisa berkata-kata. Aku sudah tidak punya kesabaran untuk berdebat. Aku menggendong Naila, berlari lurus ke pintu. Mas Budi, kunci mobil mana? Cepat buka mobilnya. Teriakku sambil berlari. Putriku menyandarkan kepalanya di bahuku, tangisnya melemah karena menahan sakit. Sesampainya di rumah sakit, saat pintu unit gawat darurat tertutup, aku berdiri di luar dengan kaki gemetar. Ibu mertua, kakak ipar, dan suamiku juga ikut menyusul. Tapi sepanjang perjalanan, tak ada satupun kata maaf, tidak ada sama sekali. Sesaat kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Anaknya mengalami patah tulang jari, harus segera direposisi. Keluarga tolong siapkan mental, ini akan sangat sakit. Mendengarnya, dadaku terasa sesak. Putriku baru 6 tahun. 6 tahun. Aku berbalik menatap keluarga suamiku yang berdiri di koridor. Ibu mertuaku masih bergumam, salah sendiri nakal. Hari lebaran malah merusak sajian. Mas Agus berdiri melipat tangan, matanya memandang ke arah lain.
Budi menunduk, tapi tetap diam. Saat itulah aku sadar, jika hari ini aku terus diam, putriku akan terus disakiti berkali-kali lagi. Aku mengeluarkan ponsel dari saku gamisku. Tanganku masih gemetar, tapi hatiku sudah beku. Aku menekan sebuah nomor yang sudah lama kusimpan. Ketika panggilan tersambung, aku hanya berkata singkat, "Om, aku butuh bantuan Om." Naila dipukul sampai tangannya patah. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tidak mengeluh, tidak menangis. Sekitar 30 menit kemudian, saat dokter baru saja membawa putriku ke ruang pemasangan gips, pintu lift rumah sakit terbuka. Seorang pria keluar, perawakannya tinggi, mengenakan setelan jas rapi, tatapannya tenang namun tajam. Ia berjalan lurus ke arah kami. Begitu melihatnya, ibu mertuaku tertegun, seluruh keluarga suamiku mendadak bungkam, wajah mereka pucat pasi. Mereka selalu mengira aku hanyalah menantu perempuan yang penurut, yang hanya bisa menunduk pasrah. Tapi mereka lupa satu hal, aku bukan hanya seorang ibu. Dan aku bukan lagi gadis lemah seperti 8 tahun yang lalu. Akulah satu-satunya orang yang memegang rahasia terbesar keluarga ini. Dan sejak saat itu, aku memutuskan tidak akan diam lagi. Kalau dipikir-pikir lagi, aku masih tidak mengerti mengapa ada perempuan yang melangkah masuk ke rumah mertua dengan keyakinan yang begitu sederhana. Selama aku hidup baik dan rajin, keluarga suami pasti akan menyayangiku. Saat aku menikah dengan Budi, aku juga percaya begitu. Budi adalah pria yang baik, pekerja keras, tidak minum-minum, tidak berjudi. Ia punya kejujuran khas pria yang hanya ingin hidup tenang. Tapi ada satu hal yang harus kuakui sejak awal. Budi terlalu baik, baik sampai-sampai dalam segala hal ia selalu melihat ibunya dulu, mendengar ibunya dulu, dan takut pada ibunya dulu. Keluarga suamiku tinggal di rumah warisan 3 lantai yang megah. Dari luar, semua orang mengira ini adalah keluarga yang harmonis dan terpandang. Tapi begitu masuk ke dalamnya, barulah tahu bahwa di rumah itu hanya ada satu suara yang berkuasa. Ibu mertuaku, Ibu Siti Aminah, memegang kendali atas segalanya, mulai dari urusan dapur, ritual keagamaan, keuangan, hingga cara berpakaian menantunya. Beliau tidak perlu banyak berteriak, cukup dengan satu lirikan sinis atau satu deheman, seisi rumah sudah bisa diam membisu. Saat aku pertama kali menjadi menantu, belum juga sempat akrab dengan sanak saudara, beliau sudah mengucapkan kalimat yang seolah menjadi takdirku. Di keluarga ini, penerus satu-satunya adalah cucu laki-laki pertama, Bagas. Waktu itu aku masih bingung. Kukira beliau hanya sedang memamerkan cucunya, membanggakan garis keturunannya, semacam gurauan di hari pernikahan. Bagas adalah putra dari kakak iparku, Mas Agus. Cucu itu dimanjakan seperti emas. Apapun yang dimakan harus yang paling enak, apapun yang dipakai harus yang paling bagus. Beliau menggendongnya keliling rumah, mulutnya tak henti-hentinya menyebut cucu pertama, penerus, berkah keluarga. Aku hanya tersenyum sopan, tapi hatiku sedikit was-was. Karena aku tahu, menikah dengan Budi, cepat atau lambat aku akan masuk dalam lingkaran tuntutan melahirkan anak laki-laki yang masih dianggap sebagai tolak ukur seorang menantu di banyak keluarga. Bulan-bulan pertama menjadi menantu, aku berusaha sekuat tenaga. Pagi-pagi bangun bersih-bersih, sore menyiapkan makan malam, malam mencuci, belum lagi harus memperhatikan urusan dupa dan sesaji. Ibu Aminah sangat teliti, letak piring dan sendok geser sedikit saja beliau tidak suka. Pernah sekali aku meletakkan mangkuk sayur di dekat piring lauk, beliau langsung mengerutkan kening. Keluarga ini punya tata krama makan. Jangan sembarangan, aku hanya bisa menjawab iya, Bu, lalu memperbaikinya. Dalam hati aku menenangkan diri, ibu mertua memang perfeksionis, aku mengalah sedikit demi kedamaian, lalu aku hamil. Saat tahu kabar itu, aku senang sekaligus cemas. Senang karena punya anak adalah anugerah. Cemas karena sorot mata Ibu Aminah tidak sepenuhnya bahagia, lebih seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu. Selama kehamilan, beliau tidak pernah peduli aku mual atau lelah. Beliau hanya menanyakan satu pertanyaan yang sama berulang-ulang, sudah USG, sudah tahu laki-laki atau perempuan? Aku menjawab belum tahu.
Beliau mendecakkan lidah. Ya sudah, jaga kesehatan baik-baik. Hanya anak laki-laki yang bisa menjaga nama baik keluarga. Saat hari persalinan tiba, dokter memberitahu bahwa anakku perempuan. Aku memeluk putriku dengan air mata bahagia. Bayi mungilku yang kemerahan, matanya terpejam, tangannya menggenggam erat jariku. Aku menamainya Naila, berharap ia tumbuh menjadi anak yang baik dan cerdas. Tapi saat Ibu Aminah datang ke rumah sakit, beliau menatap cucunya sejenak lalu hanya berkata satu kalimat, usahanya berat, hasilnya begini, ya sudahlah, anak perempuan juga tidak apa-apa, nanti coba lagi, lahirkan anak laki-laki. Aku diam. Bukan karena tidak tahu harus merespons apa, tapi karena aku takut jika aku membantah, segalanya akan menjadi sulit sejak awal. Budi yang berdiri di sampingku tersenyum canggung, ibu ini bicara apa? Anak mana saja sama, Bu. Ibu Aminah menatap Budi dengan tajam. Bicara memang gampang, tapi keluarga ini butuh penerus. Mau mengandalkan siapa lagi? Lalu beliau berbalik pergi, seolah topik tentang bayi di tanganku tidak layak dibicarakan lebih lanjut. Sejak saat itu, aku mulai menyadari sebuah kebenaran yang awalnya coba kusangkal. Di mata ibu mertuaku, putriku tidak akan pernah setara dengan Bagas, sama-sama cucu, tapi Bagas dipanggil cucu laki-laki pertama, sementara Naila hanya anak itu. Bagas menangis, beliau langsung menggendong, membujuk, membelikan mainan. Naila menangis, beliau membentak, nangis terus. Anak perempuan kok cengeng, pernah sekali kedua anak itu berebut mainan. Aku tidak perlu tahu siapa yang salah, cukup mendengar suara Ibu Aminah dari dapur saja, aku sudah bisa menebak hasilnya. Naila, kamu perempuan kok merebut mainan abang, jangan nakal. Putriku berdiri mematung, matanya memerah menatapku meminta pertolongan. Aku memeluknya dan menjelaskan dengan lembut, bukan Naila yang merebut, Bu. Bagas yang mengambil mainannya duluan. Tapi Ibu Aminah langsung menyahut ketus, kamu membela anakmu itu ada batasnya. Dia harus tahu caranya mengalah sama kakaknya. Aku perhatikan, setiap kali Bagas berbuat salah, Ibu Aminah tidak pernah memarahinya, hanya tertawa, anak laki-laki bandel sedikit wajar. Tapi jika Naila tidak sengaja menumpahkan air atau menjatuhkan sendok, beliau akan berkata seolah menghakimi, anak perempuan kok ceroboh begitu. Nanti siapa yang mau jadi suaminya? Kata-kata itu terdengar sepele, tapi menumpuk hari demi hari, mengubah seorang anak yang ceria menjadi anak yang penakut dan selalu waspada. Kakak iparku, Mas Agus, dilindungi ibunya seperti pilar masa depan keluarga. Tapi pilar itu justru pengangguran, bekerja beberapa bulan lalu berhenti, ganti-ganti pekerjaan tidak jelas. Aku tidak berani mengkritik karena dia adalah kakak iparku. Tapi yang membuatku tidak nyaman adalah setiap kali Mas Agus butuh uang, ibu mertua akan bicara seolah itu adalah tanggung jawab kami. Budi, bantu kakakmu sedikit. Dia kan harus membiayai anak laki-laki penerus keluarga ini. Kalimat penerus keluarga itu diucapkannya begitu sering hingga seperti mantra untuk melegalkan semua perlakuan tidak adilnya. Budi tahu ibunya pilih kasih, tahu kakaknya diistimewakan, tahu putrinya dinomorduakan. Tapi setiap kali aku ingin bicara, ia hanya menghela napas, menarikku ke kamar, dan berbisik seolah takut dinding mendengar. Sudahlah Dek, sabar sedikit sama ibu. Ibu kan sudah tua, sifatnya memang begitu. Kita hidup damai saja demi anak. Aku sudah bosan mendengar kalimat sabar sedikit sama ibu itu. Sabar sampai kapan? Sampai putriku percaya bahwa ia tidak pantas dicintai seperti sepupunya, hari itu aku masih melunak, masih berpikir waktu akan mengubah ibu mertuaku, bahwa nanti beliau akan menyayangi cucu perempuannya, akan mengerti bahwa anak perempuan juga darah dagingnya. Aku menenangkan diriku dengan kalimat sudahlah, biarkan saja, semua keluarga juga begitu, aku sabar saja demi kedamaian. Tapi semakin aku bersabar, aku semakin sadar bahwa diamku tidak membuat keadaan membaik, malah membuat orang lain semakin menjadi-jadi. Dan aku salah. Salah sejak awal karena percaya bahwa cukup dengan menahan diri maka segalanya akan baik-baik saja. Setelah melahirkan Naila, aku mulai terbiasa dengan ucapan-ucapan tajam ibu mertuaku, seperti orang terbiasa dengan suara angin yang masuk melalui celah jendela.
Sering mendengarnya, rasanya seperti tidak sakit lagi. Tapi sebenarnya, itu tetap menggores hati sedikit demi sedikit. Lalu terjadilah sebuah insiden. Kecil saja, tapi seperti sebatang korek api yang menyulut bensin yang sudah terlanjur tumpah. Insiden itu membuatku melihat dengan jelas bahwa pilih kasih di rumah ini bukan lagi ketidaksengajaan, tapi kesengajaan. Sore itu, aku sedang mencuci sayur di dapur ketika mendengar suara brak yang keras dari ruang tamu, diikuti suara kaca pecah dan teriakan kaget Bagas. Aku berlari keluar dengan jantung berdebar dan melihat televisi yang baru dibeli beberapa bulan lalu sudah retak memanjang. Layarnya gelap, sebuah bola karet tergeletak di lantai. Bagas berdiri mematung, matanya terbelalak. Naila berdiri di sudut ruangan, tangannya meremas ujung bajunya, wajahnya pucat pasi. Belum sempat aku bertanya, ibu mertuaku sudah turun dari lantai atas dengan langkah menghentak. Ia melihat televisi itu, lalu langsung menoleh ke arah Naila, menunjuk lurus ke wajah putriku. Anak ini, pasti kamu yang mengajak abangmu nakal, kan? Kenapa kamu diam saja di situ? Kamu sudah mencelakai abangmu, masih pura-pura. Naila menggigit bibir, air matanya sudah dipelupuk. Ia menggelengkan kepala kuat-kuat. Bukan Naila, Bu. Naila tidak. Tapi ibu mertuaku tidak membiarkannya selesai bicara. Beliau membentak, kalau bukan kamu siapa lagi? Memangnya dia tahu sendiri caranya melempar bola ke televisi? Saat itu, aku syok sekaligus marah. Syok karena beliau bahkan tidak melirik cucu kesayangannya sekalipun, marah karena beliau bisa menyalahkan semuanya pada seorang anak perempuan berusia 5 tahun hanya dalam hitungan detik. Aku mencoba tetap tenang, bicara dengan lembut tapi jelas, Bu, di rumah kan ada CCTV. Tadi saya sudah lihat rekamannya, Bagas yang melempar sendiri. Naila dari tadi berdiri di situ. Begitu aku selesai bicara, beliau menggebrak meja dengan keras. Suara brak. Itu membuatku terkejut. Beliau melotot, kamu membantah ibu, anakmu itu licik dari kecil. Kamu ajari apa dia sampai berani melihat abangnya merusak barang lalu pura-pura tidak tahu. Aku tercekat, aku tidak menyangka. Hanya karena mengatakan kebenaran, aku dianggap membantah. Aku menoleh ke arah Bagas. Anak itu masih diam, tidak berani mengaku, juga tidak berani menyangkal. Kakak iparku yang mendengar keributan ikut turun. Ia melihat televisi yang pecah, mengernyitkan dahi, lalu berkata dengan enteng, namanya juga anak-anak. Televisi berapa harganya sih, Bu? Kenapa jadi marah-marah begitu? Tapi kalimat namanya juga anak-anak itu hanya berlaku untuk meringankan kesalahan putranya. Sementara untuk putriku, ibu mertuaku sama sekali tidak menganggapnya anak-anak, beliau menoleh ke arahku dengan nada sinis, anak-anak itu harus diajari. Kalau tidak, nanti dia bisa merusak seisi rumah. Anak perempuan kok tidak punya sopan santun, nanti di rumah suaminya bisa diusir. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Putriku baru beberapa tahun, tapi beliau sudah menggunakan kata-kata seberat itu. Aku menatap Naila, anak itu menggigit bibirnya sampai pucat. Matanya berkaca-kaca tapi tidak berani menangis. Aku tahu dia takut. Takut dibentak neneknya, takut dituduh, takut merasakan perasaan disalahkan padahal tidak berbuat apa-apa. Malam itu, setelah menidurkan Naila, aku duduk sendirian di kamar. Aku sadar, jika aku terus mengalah demi kedamaian, kedamaian itu hanya di permukaan. Di bawahnya, putriku sedang terkikis sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa terus-terusan berdebat dengan ibu mertua, juga tidak bisa berharap suamiku akan membela. Karena budi tetaplah budi. Sayang anak tapi lemah dan takut pada ibunya. Aku butuh cara lain, cara yang senyap tapi pasti. Maka sejak hari itu, diam-diam aku memasang beberapa kamera CCTV tambahan di sekitar rumah. Bukan untuk memata-matai, bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menyimpan kebenaran. Aku memilih sudut-sudut tersembunyi. Satu di ruang tamu, satu di koridor, satu lagi mengarah ke dapur. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku membayarnya sendiri, memasangnya sendiri, dan mengatur kata sandinya sendiri. Aku hanya berpesan pada diri sendiri, jika terjadi sesuatu, setidaknya aku punya bukti. Aku tidak akan hanya berdiri pasrah mendengar orang memutarbalikkan fakta. Dan benar saja,
Kamera itu menunjukkan lebih banyak hal dari yang kuduga. Aku mulai menemukan bahwa Bagas bukan hanya nakal biasa, tapi sering menindas putriku. Pernah ia merebut mainan Naila, saat Naila mencoba mengambilnya kembali, ia mendorongnya hingga jatuh. Pernah ia menyembunyikan sandal Naila, lalu tertawa terbahak-bahak saat putriku kebingungan mencari. Pernah ia menarik pita rambut Naila, saat putriku menangis, ia mengancam, "Awas kalau lapor nenek, nanti aku bilang kamu yang merebut mainanku." Aku mencoba bicara baik-baik dengan kakak iparku. "Mas Agus, tolong ingatkan Bagas ya. Namanya anak-anak, tapi kita harus ajari dari kecil." Ia hanya melambaikan tangan. "Anak-anak biasa begitu, jangan terlalu tegang. Anak laki-laki kan memang harus aktif." Aku mencoba bicara dengan ibu mertua, beliau malah tertawa sinis. "Anak laki-laki harus kuat, anak perempuan harus tahu cara mengalah." Lalu beliau menambahkan kalimat yang membuatku terpukul, "Naila itu mentalnya lemah, makanya gampang ditindas. Salah dia sendiri." Saat itulah aku benar-benar paham. Masalahnya bukan lagi sekadar pilih kasih. Pilih kasih masih bisa dimaklumi karena mungkin beliau lebih sayang cucu laki-laki pertama. Tapi ini sudah menjadi peremehan. Meremehkan putriku, meremehkan aku, dan meremehkan keadilan di rumah ini. Dan peremehan itu lebih berbahaya dari bentakan apapun, karena itu mengubah yang salah menjadi benar, dan mengubah korban menjadi pelaku. Naila perlahan tidak seceria dulu lagi. Ia menjadi lebih pendiam, berjalan pun pelan-pelan seolah takut membuat suara. Setiap kali mendengar suara neneknya, ia akan terkejut dan menatapku seolah meminta pertolongan. Kadang, hanya karena mendengar suara keras dari dapur saja, ia sudah meringkuk. Tangannya mencengkeram bajuku sambil berbisik, "Ibu, Naila tidak melakukan apa-apa." Mendengarnya, tenggorokanku tercekat. Kadang aku ingin meledak, ingin mengatakan terus terang pada semua orang bahwa mereka sedang berlaku kejam pada seorang anak kecil. Tapi kemudian aku menatap putriku, dan aku menelan kembali amarahku. Aku takut jika aku membuat keributan, yang akan menjadi korban pertama, tetaplah Naila. Aku masih memilih bersabar demi menjaga keharmonisan, tapi di dalam hatiku sudah berbeda. Rasa sesak itu bukan lagi kesedihan biasa. Itu mulai menjadi sebuah peringatan bahwa jika aku terus membiarkan semua ini terjadi, suatu hari nanti, hanya dengan satu insiden kecil saja, segalanya akan hancur berantakan. Setelah insiden televisi pecah, aku tidak lagi memandang ibu mertuaku sebagai sosok yang harus disayangi. Aku mulai melihatnya sebagai penguasa di rumah ini yang menggunakan kekuasaannya semaunya, tanpa peduli benar atau salah. Yang menakutkan bukanlah karena beliau sering membentak, tapi karena beliau bisa menganggap pilih kasih sebagai aturan, dan pemaksaan sebagai tata krama, lalu memaksa semua orang untuk hidup mengikutinya. Dan menjelang Lebaran tahun itu, semuanya semakin memanas. Sekitar akhir bulan puasa, saat aku masih sibuk dengan pekerjaan akhir tahun, Ibu Aminah mengumumkan sesuatu layaknya perintah, sajian Lebaran tahun ini harus besar-besaran. Leluhur harus melihat kesungguhan kita, terutama untuk mendoakan Bagas supaya tahun depan sekolahnya lancar, berprestasi, dan mengharumkan nama keluarga. Setelah berkata begitu, beliau menoleh ke arah Mas Agus dengan bangga, lalu menatap cucu pertamanya itu dengan sorot mata, seolah melihat harta karun. Aku yang mendengarnya hanya berpikir sederhana, Lebaran memang semua orang ingin serba cukup. Tapi kondisi keuangan kami saat itu sedang tidak baik. Gaji Budi pas-pasan, sementara aku harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Tahun itu juga ada beberapa pengeluaran tak terduga. Aku sudah menghitung dengan cermat agar bisa merayakan Lebaran dengan sederhana dan hangat, tanpa harus berutang. Aku pun mencoba memberi masukan dengan lembut. "Bu, kita buat secukupnya saja ya. Yang penting ritualnya terpenuhi. Tahun ini ekonomi sedang sulit, saya khawatir kalau terlalu banyak nanti malah harus pinjam uang." Aku mengatakannya dengan tulus dan sopan. Tapi Ibu Aminah menatapku dengan pandangan meremehkan, bibirnya menyeringai. "Rumah ini belum butuh kamu yang memutuskan." Hanya dengan satu kalimat, beliau mematahkan semua argumenku. Beliau bahkan menambahkan, "Kalau tidak punya uang,
Kurangi belanja yang tidak penting. Lebaran kok sajiannya seadanya. Nanti ditertawakan orang. Aku tercekat. Kapan aku belanja yang tidak penting? Uang yang kuhasilkan sebagian besar untuk anak, untuk makan, untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi aku tahu, bicara lebih lanjut hanya akan dianggap membantah ibu mertua. Aku menoleh ke arah Budi, berharap ia akan membelaku. Budi menghindari tatapanku, hanya berkata pelan, "Sudahlah, Dek, kan lebaran." Benar, kalimat kan lebaran itu seperti kain penutup semua ketidakadilan, memaksaku untuk menelan semuanya. Beberapa hari berikutnya, ibu mertuaku mulai berbelanja besar-besaran. Ayam, daging, kue-kue, sirup, sampai buah-buahan kaleng yang mahal. Setiap pulang dari pasar, ia akan memanggilku untuk menata, membersihkan, dan menyimpan belanjaan. Sambil bekerja, ia akan menyebutkan satu persatu seperti memamerkan jasanya. Leluhur harus makan enak. Sajian harus lengkap, tidak boleh kurang satu pun. Lalu ia akan menutupnya dengan kalimat andalannya, "Semua ini demi cucu pertama, tidak ada ruginya." Aku tidak membantah, aku hanya diam-diam menghitung dalam kepala, dan semakin kuhitung, aku semakin merasa tidak beres. Karena uang yang beliau habiskan tidak mungkin sedikit, dan aku tahu persis di rumah ini, selain tabungan kami untuk keadaan darurat, tidak ada sumber uang lain. Aku masih mencoba menenangkan diri. Mungkin beliau pakai uang simpanannya. Mungkin beliau punya tabungan sendiri. Hingga suatu malam, aku membuka laci tempat aku menyimpan amplop tabungan kami. Aku tertegun, amplopnya terasa lebih tipis. Aku menghitung ulang, hilang sejumlah uang yang tidak sedikit. Tanganku lemas, aku tidak percaya. Aku bertanya pada Budi, suaraku serak. "Mas, kamu ambil uang di amplop?" Budi terkejut, ia menggeleng. Aku menatap lurus ke matanya. "Uangnya kurang, Mas." "Banyak." Budi terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan seperti mengakui sesuatu yang sulit diucapkan. Ibu bilang pinjam sebentar untuk beli keperluan lebaran." Mendengarnya, rasanya seperti disiram air es. Pinjam, tapi tidak bertanya padaku. Pinjam, tapi menganggapnya sebagai hal yang wajar. Aku bertanya pada Budi, "Kenapa Mas tidak bilang sama aku?" Budi menunduk. Aku tidak enak sama ibu." Katanya untuk lebaran, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tertawa getir. Tidak enak pada ibu, tapi membiarkan istri yang menanggungnya. Aku mencoba menahan diri. Tidak enak sampai membiarkan ibu mengambil uang kita seenaknya. Kalau anak sakit bagaimana? Kalau ada apa-apa bagaimana? Budi tetap diam. Diam sudah menjadi kebiasaannya, cara untuk melindungi dirinya dari konflik dengan ibunya. Tapi diamnya itu justru membuatku sadar, di rumah ini, aku tidak punya hak apapun atas hidupku sendiri. Sejak hari itu, aku merasa seperti orang yang menumpang. Aku bekerja, aku mengurus rumah, aku merawat anak. Tapi pada akhirnya, semua tetap diputuskan oleh orang lain. Aku tidak punya hak memilih sajian lebaran besar atau kecil, tidak punya hak menyimpan uang hasil jerih payahku sendiri, bahkan tidak punya hak menuntut keadilan untuk anakku saat ia ditindas. Aku merasa sesak seperti hidup di dalam sangkar. Menjelang lebaran, Naila semakin pendiam. Setiap melihat neneknya lewat, ia akan bersembunyi di belakangku. Pernah sekali Ibu Aminah memanggil, "Naila, sini nenek lihat baju barumu." Anak itu tidak berani mendekat, hanya berdiri diam menatap. Aku menyuruhnya, "Ayo ke sana nak," nenek panggil. Ia menggeleng, bibirnya gemetar. "Naila, takut." Malam itu, saat aku mematikan lampu untuk menidurkannya, Naila tiba-tiba menarik tanganku dan berbisik dalam gelap, "Ibu." Naila takut sekali sama nenek. Suaranya begitu kecil, tapi seperti mengiris hatiku. Aku memeluknya, dadaku sesak hingga sulit bernapas. Aku bertanya pelan, "Takut kenapa, sayang?" Anak itu berkata seolah takut terdengar. "Naila takut nenek marah. Naila takut dipukul. Naila takut kalau Naila berbuat salah." Mendengarnya, air mataku mengalir. Seorang anak yang seharusnya hanya tahu gembira menyambut lebaran, baju baru, dan angpau, justru hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri. Aku mengelus rambutnya mencoba menenangkan. "Ada ibu di sini, jangan takut ya." Tapi saat mengatakannya,
aku merasa diriku begitu lemah. Karena jika aku benar-benar bisa melindunginya, ia tidak akan pernah mengucapkan kalimat itu. Aku gelisah berhari-hari. Aku kasihan pada anakku, marah pada diriku sendiri karena terlalu lama diam, marah pada Budi karena tidak berani bertindak, dan takut jika aku meledak, keluarga ini akan hancur. Tapi aku tidak menyangka, semua yang terjadi sebelumnya hanyalah permulaan. Aku tidak menyangka sebuah sajian lebaran akan menjadi alasan sebuah tangan seberat balok kayu mendarat di tubuh putriku, dan lebih tidak menyangka lagi, seorang nenek bisa begitu tega pada cucunya sendiri. Di UGD, aku duduk di ujung kursi plastik, kedua tanganku kugenggam erat hingga memutih. Bau antiseptik yang menyengat, langkah kaki perawat yang tergesa-gesa, suara panggilan nama pasien, semuanya bercampur menjadi satu, membuat kepalaku pening. Pintu ruang tindakan sedikit terbuka. Sesekali terdengar suara putriku terisak, lalu diam, lalu menjerit lagi seolah kesakitan. Aku belum pernah merasa selemah ini. Sesaat kemudian, dokter keluar memberitahu bahwa proses reposisi tulang sudah selesai. Gips sudah dipasang, dan aku diizinkan masuk sebentar. Naila terbaring di ranjang, matanya merah, pipinya basah, tangan mungilnya dibalut gips putih tebal, jari telunjuknya kaku. Melihatnya, tenggorokanku tercekat, seolah ada batu yang menyumbat. Aku memegang tangannya, mencoba menjaga suaraku agar tetap normal. Sakit sekali ya nak, anak itu mengangguk. Bibirnya terkatup rapat, lalu tiba-tiba ia bertanya dengan suara lirih, "Ibu, apakah nenek membenciku?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk tepat di jantungku. Aku terdiam beberapa detik, tidak tahu harus menjawab apa agar tidak menambah lukanya. Seorang anak 6 tahun, terbaring di rumah sakit dengan tangan di gips, yang ia pikirkan bukanlah siapa yang salah, tapi apakah ia dibenci. Aku memeluknya erat, mencium keningnya, dan berkata perlahan, "Bukan salahmu, sayang, kamu tidak melakukan apapun yang salah. Ibu di sini, ibu akan melindungimu." Mengatakannya, aku mendengar suaraku sendiri bergetar. Aku keluar dari ruangan, menutup pintu agar Naila bisa beristirahat, dan melihat pemandangan di koridor. Ibu mertuaku sedang berdiri di tengah kerumunan kerabat, suaranya terdengar jelas. Seolah ingin seluruh rumah sakit mendengarnya. Dia merusak sajian lebaran, dipukul itu pantas. Hari raya malah membuat kotor meja leluhur. Kalau tidak diajari, nanti dia bisa lebih kurang ajar lagi. Beberapa kerabat mengangguk-angguk. Ada yang mendecakkan lidah, ada yang menatapku dengan prihatin, tapi tidak ada satupun yang berani menyuruhnya berhenti. Aku berdiri beberapa langkah dari sana, merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Ternyata di mata mereka, putriku bukanlah anak kecil yang sedang kesakitan, tapi si perusak sajian lebaran. Dan tindakan memukul dengan balok kayu hingga patah tangan disebut mengajari. Wajahku terasa panas, bukan karena malu, tapi karena marah hingga ingin menangis. Aku tidak membantah, aku juga tidak memohon. Aku diam-diam membuka ponselku, masuk ke folder rekaman CCTV. Beberapa bulan lalu aku memasangnya hanya untuk berjaga-jaga jika ada perdebatan. Aku tidak menyangka akan menggunakannya untuk melindungi putriku dari keluarganya sendiri. Aku mencari video pagi itu. Tanganku sedikit gemetar, tapi mataku tidak berkedip. Di layar, semuanya terlihat jelas. Bagas berlari, berbalik sambil tertawa, lalu tiba-tiba mendorong dengan kuat. Naila terhuyung dan jatuh menabrak meja sajian. Dan setelah itu, adegan ibu mertuaku menyambar balok kayu dan mengayunkannya ke tangan putriku tanpa ragu. Tidak ada jeda, tidak ada pertanyaan, hanya satu pukulan. Lalu jeritan putriku. Aku menoleh ke arah kakak iparku, Mas Agus. Ia sedang bersandar di dinding, wajahnya masam seolah dialah korbannya. Aku menyodorkan ponselku ke hadapannya, suaraku tenang luar biasa. "Lihat ini Mas, anakmu yang mendorong duluan." Mas Agus melirik layar sekilas, lalu menyeringai. "Video kan bisa diedit. Zaman sekarang siapa yang tahu asli atau palsu?" Aku terdiam.
Aku tidak percaya seorang ayah bisa mengatakan itu ketika bukti sudah jelas dan seorang anak kecil terbaring dengan tangan patah di balik pintu sana. Aku menatapnya, lalu menatap ibu mertuaku, lalu suamiku. Tidak ada yang bicara, Budi menunduk. Ibu mertua mendengus. Benar kata dia. Siapa tahu kamu merekayasa? Saat itu juga, aku paham. Mereka tidak akan pernah mengaku salah. Bukan karena mereka tidak melihat, tapi karena mereka tidak mau melihat. Karena mengaku salah berarti mereka harus merendahkan diri, harus mengakui telah salah pukul, telah kejam. Dan bagi mereka, itu lebih sulit daripada melihat putriku kesakitan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tadinya ingin menjelaskan, ingin berargumen, ingin membuat mereka paham, tapi aku berhenti. Aku memutuskan untuk tidak menjelaskan lagi. Bagi orang yang sengaja memutarbalikkan fakta, semakin banyak bicara hanya akan semakin dipelintir. Aku tidak akan lagi berjuang dengan kata-kata, aku akan berjuang dengan kebenaran dan tindakan. Aku melangkah ke sudut yang lebih sepi, bersandar di dinding yang dingin, lalu menekan sebuah nomor yang sudah lama kusimpan. Di kontakku, namanya hanya 2 kata, Om Hartono. Saat panggilan tersambung, aku tidak berbasa-basi. Suaraku serak tapi tegas. Om Hartono, saya butuh bantuan Om. Naila dipukul sampai tangannya patah, sekarang di rumah sakit. Di seberang sana hening sejenak, lalu suaranya yang berat terdengar tegas. Siapa yang memukul? Aku hanya menjawab, neneknya. Kirim lokasinya. Kamu tetap di situ. Beliau langsung menutup telepon. Tidak bertanya lebih lanjut, tidak menasihati, tidak menyuruhku bersabar. Hanya satu kalimat, kamu tetap di situ. Tapi entah kenapa aku merasa punya sandaran, meskipun tubuhku masih gemetar. Aku kembali ke koridor. Ibu mertuaku masih terus mengeluh pada kerabat, sesekali melirikku dengan tatapan benci seolah akulah pembuat masalah. Mas Agus bergumam dengan istrinya, sementara Budi terus mondar-mandir, wajahnya panik. Tak ada satupun yang masuk untuk meminta maaf pada putriku, tak ada yang bertanya bagaimana rasa sakitnya. Mereka hanya khawatir aku akan memperbesar masalah. Tepat 30 menit kemudian, pintu lift terbuka. Seorang pria berjas rapi melangkah keluar, perawakannya tinggi, tatapannya tajam tapi tenang. Ia berjalan lurus ke arah kami, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak pamer kuasa, tapi kehadirannya saja sudah mengubah suasana koridor. Begitu melihatnya, ibu mertuaku pucat pasi. Ia tergagap, kenapa? Kenapa Bapak bisa tahu? Pria itu tidak langsung menjawabnya. Ia menatapku dulu, lalu menatap ke arah pintu ruangan tempat putriku berada. Suaranya berat dan singkat. Di mana Naila? Aku menunjuk ke arah ruang perawatan. Ia mengangguk, lalu berbalik menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Tatapannya tidak marah, tapi cukup untuk membuat orang lain merinding. Saya datang menjenguk Naila. Dan saya ingin tahu siapa yang melakukannya. Ibu mertuaku mencoba mengatakan sesuatu tapi tidak keluar kata-kata. Seluruh keluarga suamiku mendadak bisu seolah tercekik. Aku berdiri tegak, rasa panik di dadaku sudah berganti dengan ketenangan yang dingin. Aku menatap satu persatu anggota keluarga itu, dan berkata dengan jelas, setiap katanya seperti paku yang menancap. Mulai hari ini, jika ada yang berani menyentuh putriku lagi, aku tidak akan tinggal diam. Dan untuk pertama kalinya setelah 8 tahun menjadi menantu, aku melihat mereka takut. Bukan takut karena aku menangis atau membantah, tapi takut karena mereka sadar aku tidak lagi sendirian. Dan mereka mulai paham, mereka telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Pak Hartono berdiri di tengah koridor rumah sakit. Tanpa perlu bicara keras, kehadirannya sudah membuat semua orang diam. Aku bisa melihat dengan jelas ibu mertuaku seperti kehabisan napas, sementara Mas Agus mencoba mempertahankan sikap angkuhnya, tapi sorot matanya sudah mulai goyah. Budi berdiri di sampingku, keringat membasahi keningnya meski koridor terasa dingin. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat seorang pria yang datang tanpa takut pada ibunya, tanpa segan pada kerabatnya. Dan tanpa peduli pada dalih masalah keluarga yang selalu mereka gunakan untuk membungkamku. Pak Hartono bertanya sekali lagi, suaranya berat dan tegas. Di mana Naila?
Aku menunjuk ke arah ruang perawatan tempat Naila baru saja dipindahkan setelah dipasang gips. Beliau mengangguk, melangkah maju, tapi kemudian berhenti. Beliau berbalik menatap ibu mertuaku. Tatapannya dingin sampai aku pun ikut merinding. Anda memukulnya dengan apa? Ibu mertuaku tergagap, mencoba bertahan. Saya hanya mengajarinya. Hari Lebaran merusak sajian. Pak Hartono memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk kembali menyalahkan putriku, mengajari sampai patah tulang. Coba ulangi lagi. Aturan mana yang memperbolehkan Anda menggunakan kekerasan pada anak 6 tahun? Pertanyaan itu jatuh seperti palu godam. Ibu Aminah membuka mulut lalu menutupnya lagi, karena semua dalih tentang tata krama dan adat istiadat mendadak terdengar hampa di hadapan dua kata, patah tulang. Mas Agus, melihat ibunya terpojok, segera maju. Suaranya ketus, "Bapak ini siapa ikut campur? Ini urusan keluarga saya." Pak Hartono menatapnya dengan tenang yang menakutkan. Keluarga mana yang memperbolehkan penganiayaan anak? Anda bicara seolah urusan keluarga itu adalah izin untuk berbuat kejahatan. Saya tidak terima alasan seperti itu. Lalu beliau menoleh pada pria yang datang bersamanya, seorang pria berkacamata yang membawa tas kerja. Pria itu melangkah maju, sikapnya sopan tapi tegas. "Saya pengacaranya, kami akan membuat laporan kejadian, mengumpulkan bukti, dan menempuh jalur hukum sesuai prosedur." Suasana koridor menjadi tegang. Para kerabat yang tadinya bergosip mendadak diam 1000 bahasa. Ibu Aminah, mendengar kata pengacara, wajahnya semakin pucat. Beliau terbiasa bicara dengan bentakan di rumah, terbiasa menggunakan kata durhaka untuk menakut-nakuti menantunya, tapi di hadapan pengacara dan berkas hukum, wibawanya mendadak lenyap. Budi akhirnya benar-benar panik. Ia menarik lenganku, suaranya memohon, "Dek, kita bicara baik-baik ya, jangan diperbesar." Aku menoleh menatap suamiku, hatiku dingin. Aku berkata pelan tapi jelas, "Saat anak kita kesakitan, Mas di mana? Saat ibumu memukulnya, Mas melakukan apa?" Budi tercekat, ia tidak bisa menjawab, hanya menunduk. Pak Hartono menatap Budi, suaranya tidak keras tapi berat seperti batu. "Kamu ayahnya, tapi membiarkan anakmu dipukul seperti ini. Kamu mau diam sampai kapan? Sampai dia cacat seumur hidup?" Budi gemetar. Aku melihat matanya memerah, tapi aku tidak lagi melunak. Aku sudah cukup lama melunak. Saat itu, dokter keluar dan mengatakan bahwa Naila perlu observasi lebih lanjut dan harus kontrol rutin, aktivitas tangannya harus dibatasi, dan ada kemungkinan akan mempengaruhi fungsinya jika tidak dirawat dengan benar. Mendengarnya, hatiku sakit, tapi aku tidak membiarkan diriku runtuh. Aku meminta pada petugas medis untuk membantuku membuat laporan medis lengkap, mencatat dengan jelas penyebab cedera dan kondisi patah tulangnya. "Saya butuh berkas yang jelas." Dokter itu mengangguk, menatapku dengan simpati seolah mengerti aku sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Ibu mertuaku, mendengar aku meminta laporan medis, menjadi panik. "Kamu mau apa? Lebaran kok pakai urus surat-surat segala? Masalah kecil saja." Aku menatapnya, hanya menjawab satu kalimat. "Bagi ibu ini masalah kecil, bagi putriku ini rasa sakit yang nyata." Ibu Aminah mulai mengubah nadanya dari ketus menjadi permohonan setengah hati. "Sudahlah, ibu kan sedang emosi. Gara-gara dia merusak sajian, makanya ibu, aku langsung memotongnya. Tidak membiarkannya terus menjadikan putriku kambing hitam. Jangan bilang gara-gara dia lagi. Seorang anak yang menumpahkan sajian tidak pantas dibayar dengan jari yang patah." Setelah mengatakannya, aku sendiri terkejut dengan betapa tenangnya suaraku. Ketenangan seseorang yang sudah mencapai batasnya. Pak Hartono mendekatiku, merendahkan suaranya tapi cukup keras untuk didengar seluruh keluarga suamiku. "Mulai sekarang, Naila tinggal bersamaku dan ibunya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya." Ibu mertuaku, mendengar itu, langsung melawan seperti refleks terakhir seorang penguasa. "Atas dasar apa Anda bicara begitu?" Pak Hartono menatapnya lurus dan menjawab singkat, "Saya ayah angkatnya yang sah secara hukum. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun memukul anak saya lagi."
Seluruh koridor hening. Aku melihat Mas Agus menelan ludah, sementara tangan Ibu Aminah gemetar. Mungkin beliau tidak pernah menyangka status ayah angkat yang selama ini dianggapnya hanya basa-basi, kini menjadi perisai hukum dan tamparan telak bagi kesombongannya. Budi berdiri seperti patung, tatapannya campur aduk antara takut, malu, dan sedikit kesadaran yang terlambat. Aku melangkah ke pintu ruang perawatan, melihat putriku terbaring di sana, tangannya yang dibalut gips putih terlihat kontras di atas selimut. Ia menatapku, matanya masih basah. Aku membungkuk, memegang tangannya dengan sangat lembut, dan berbisik, "Jangan takut, sayang. Mulai sekarang, Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Naila mengangguk, bibirnya terkatup rapat seolah mencoba kuat. Saat aku berbalik, aku menatap lurus ke arah keluarga suamiku. Aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak mengungkit jasa, aku hanya berkata dengan jelas, "Saya tidak butuh belas kasihan, saya hanya butuh semua orang paham, putri saya bukan samsak untuk melampiaskan amarah. Dan hari ini, siapa yang salah harus bertanggung jawab." Aku melihat ibu mertuaku benar-benar takut. Bukan takut karena aku membantah, tapi karena untuk pertama kalinya kebenaran berdiri tepat di hadapannya, tidak bisa lagi dipelintir dengan dalih tata krama keluarga. Dan aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah urusan di rumah sakit sedikit mereda, Pak Hartono meminta pengacaranya untuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan dengan dokter, sementara beliau sendiri ikut masuk ke ruangan untuk melihat Naila. Beliau tidak banyak bicara, hanya berdiri di samping ranjang, menatap tangan putriku yang dibalut gips putih itu untuk waktu yang lama. Aku melihat sorot matanya menggelap, sorot mata pria berpengalaman yang tahu cara menahan diri, tapi justru karena itu, ia terlihat semakin menakutkan. Naila menatapnya, ragu-ragu memanggil pelan, "Om Hartono." Pak Hartono mengangguk kecil, mengelus lembut rambut Naila. Suaranya berat, "Naila anak baik. Ada Om di sini." Hanya dengan satu kalimat itu, mataku terasa panas. Aku berbalik, tidak ingin ada yang melihatku lemah. Tapi saat itu, ibu mertuaku yang berada di koridor masih belum mau berhenti. Beliau berdiri di dekat pintu, sengaja bicara keras agar orang yang lalu lalang mendengar. "Lihat itu, dia bawa orang luar untuk mengancam ibu mertuanya sendiri. Perempuan licik." Mas Agus ikut menimpali dengan nada sinis, "Ya jelas saja dibela habis-habisan, mana ada yang mau bantu gratisan." Mendengarnya, darahku mendidih. Tapi Pak Hartono hanya menoleh padaku, memberi isyarat agar aku tenang. Beliau berbisik, "Biarkan saja. Jangan buang tenagamu untuk mereka. Mereka sedang berusaha menarikmu ke level mereka." Kalimat itu membuatku tersadar. Itu persis seperti yang sering kuperingatkan pada diriku sendiri, hanya saja aku belum cukup kuat untuk melakukannya. Aku keluar dari ruangan, menutup pintu agar Naila bisa tidur, lalu bersandar di dinding koridor untuk menenangkan gemetar di tubuhku, dan saat itulah, kenangan masa lalu tiba-tiba muncul dengan jelas, seperti film yang kukira sudah kusimpan rapat di dasar hati. 10 tahun yang lalu, saat aku masih mahasiswi tingkat 2, aku pernah pulang larut malam setelah kerja paruh waktu. Jalanan sepi, lampu jalan temaram, angin malam membuatku menggigil. Saat sedang mengayuh sepeda, aku melihat seorang pria di depan terhuyung-huyung lalu ambruk di pinggir jalan. Beberapa orang yang lewat melihatnya, tapi mereka hanya berbisik-bisik dari kejauhan lalu pergi. Ada yang bahkan berkata dingin, "Malam-malam begini, siapa tahu orang jahat, jangan cari masalah." Aku saat itu juga takut. Aku seorang perempuan, sendirian di tengah malam, siapa yang tidak takut melihat pemandangan seperti itu? Tapi aku melihat pria itu terbaring tak bergerak, bibirnya membiru, napasnya sangat lemah. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku memarkir sepedaku, berlari menghampirinya, dan dengan gemetar aku memanggil, "Pak, Bapak dengar saya?" Tidak ada respons. Aku menelepon ambulans. Aku duduk di sampingnya, menjaganya sambil berusaha memastikan ia tidak kesulitan bernapas. Dalam hati aku hanya berdoa semoga ambulans cepat datang. Malam itu aku ikut ke rumah sakit dan baru pulang menjelang pagi.
Dokter mengatakan pria itu mengalami stroke ringan, beruntung cepat ditemukan. Jika terlambat sedikit saja, nyawanya bisa terancam. Saat itu aku hanya bisa bernapas lega, tidak berpikir lebih jauh. Aku tidak tahu siapa pria itu, apalagi membayangkan bahwa suatu hari nanti aku akan menelepon orang yang sama untuk menyelamatkan putriku. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang berada di halaman kampus, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang pria turun, perawakannya tinggi kurus tapi auranya sangat berbeda. Ia menatapku sejenak lalu bertanya, "Apa kamu gadis yang waktu itu menelepon ambulans?" Aku mengangguk. Belum sempat aku bicara, ia sudah menunduk dalam-dalam. "Kamu menyelamatkan nyawa saya. Saya berutang budi." Aku panik dan buru-buru menolak, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak." Beliau menyodorkan amplop, tapi aku menolaknya. "Saya tidak bisa terima, Pak. Sungguh. Uangnya lebih baik Bapak gunakan untuk berobat." Beliau menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Tapi suaranya serius. "Kalau utang budi tidak dibayar, saya tidak akan tenang. Kalau kamu tidak mau menerima uang, berikan saya cara lain untuk membalasnya." Sejak saat itu, Pak Hartono sesekali menanyakan kabarku. Beliau adalah tipe orang yang tidak banyak bicara tapi banyak bertindak. Aku lulus, bekerja, menikah, dan hidupku berjalan seperti biasa. Aku tidak pernah bergantung padanya. Aku selalu menjaga jarak, menganggapnya sebagai seorang penolong yang aneh. Beliau yang berutang budi padaku karena sebuah panggilan telepon, tapi justru beliau yang memperlakukanku dengan kebaikan yang langka. Lalu saat aku melahirkan Naila, Pak Hartono datang menjenguk. Beliau menatap putriku sangat lama, sorot matanya melembut. Beliau menanyakan sesuatu yang membuatku bingung. "Bolehkah saya menjadi ayah angkatnya? Saya tidak punya anak." Aku ragu. Aku paham, menjadikan seseorang ayah angkat bukanlah hal main-main. Apalagi untuk pamer. Aku takut digosipkan, takut disalahpahami oleh keluarga suamiku. Tapi Pak Hartono mengucapkan kalimat yang membuatku terdiam. "Saya tidak butuh status untuk pamer. Saya hanya butuh hak yang sah secara hukum untuk melindunginya. Jika suatu saat kamu dan dia mengalami kesulitan, anggap saja ini cara saya membalas budi. Tapi sejujurnya, saya juga ingin punya seorang anak untuk disayangi." Aku berpikir lama sebelum akhirnya setuju. Kami mengurus surat-suratnya secara resmi dan sah di mata hukum. Aku mengira itu hanyalah sebuah jaring pengaman. Ada lebih baik? Tidak terpakai pun tidak apa-apa. Keluarga suamiku tahu, tapi mereka selalu menganggapnya basa-basi, bahkan kadang mengejek. "Ayah angkat memangnya bisa apa?" Ibu mertuaku pernah berkata, "Orang kaya memang suka pamer. Jangan terlalu berharap." Mereka tidak menyangka bahwa ayah angkat pamer itu hari ini akan masuk ke rumah sakit, berdiri di hadapan mereka, dan bertanya lugas, siapa yang memukul. Dan mereka lebih tidak menyangka lagi, Pak Hartono bukanlah tipe orang yang hanya bisa bicara. Beliau adalah tipe orang yang jika sudah bertindak, akan melakukannya sampai tuntas, tidak memberi celah bagi siapapun untuk memutarbalikkan fakta. Aku sedang tenggelam dalam kenangan ketika Pak Hartono meletakkan tangannya di bahuku, membawaku kembali ke masa kini. Beliau berkata pelan, suaranya tegas, "Kamu sudah cukup lama diam, sekarang, serahkan padaku." Aku menatapnya, lalu menatap ke arah ruangan tempat putriku berada. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, aku merasa tidak lagi sendirian di tengah orang-orang yang selalu menganggapku rendah. Dan aku juga paham, sejak Pak Hartono muncul, keluarga suamiku tidak akan bisa lagi menggunakan dalih masalah keluarga untuk menutupi penderitaan putriku. Sejak kemunculan Pak Hartono di rumah sakit, aku tahu keluarga suamiku tidak akan tinggal diam. Orang seperti ibu mertuaku, ketika tidak lagi bisa menang dengan bentakan, mereka akan menang dengan lidah. Dan benar saja, sore itu juga kabar menyebar lebih cepat dari angin. Bukan kabar cucunya dipukul hingga patah tangan, tapi kabar menantu membawa pria asing ke rumah sakit untuk mengancam ibu mertua. Aku masih sibuk mengurus Naila di ruang perawatan, tapi ponselku berdering terus-menerus. Yang menelepon bukan teman dekat, tapi kerabat dari pihak suami. Ada yang pura-pura bertanya kabar, tapi nadanya penuh selidik.
Kudengar kamu bawa pria hebat ke sana ya? Ibu mertuamu kan sudah tua, jangan begitu dong. Ada yang lebih blak-blakan, bicara seolah menghakimi, Lebaran kok bikin masalah besar, pakai bawa-bawa orang luar segala. Nanti nama baik keluarga tercoreng. Aku mendengarnya dengan hati dingin. Dalam cerita mereka, putriku yang kesakitan menghilang, yang tersisa hanya kata pria seolah mereka ingin menjatuhkanku. Aku menutup telepon, mencoba menenangkan diri, tapi ibu mertuaku sudah berdiri di koridor, sengaja bicara keras agar orang lain mendengar. Sudah kubilang, perempuan itu licik. Dia cari bekingan untuk melawan ibu mertuanya. Dia mau memperbesar masalah ini, supaya bisa merebut rumah, merebut suami, kata bekingan yang diucapkannya seperti jarum. Beliau sengaja membuat semua orang berpikir aku punya niat jahat, sementara beliau adalah korban yang malang. Mas Agus yang berdiri di sampingnya menambahkan dengan kalimat beracun, tidak mungkin ada yang mau membela segitunya kalau tidak ada apa-apa. Aku menoleh menatap suamiku. Budi tidak berkata apa-apa, tapi di matanya ada keraguan. Bukan sepenuhnya percaya, tapi juga tidak sepenuhnya tidak percaya. Keraguan khas orang lemah yang terombang-ambing di antara dua arus opini. Aku menatapnya dan bertanya langsung, suaraku tidak keras tapi tajam, Mas meragukan aku? Budi tidak menjawab, ia membuang muka. Diamnya itu lebih menyakitkan dari tamparan. Karena jika ia membelaku, ia akan langsung bicara. Jika ia percaya padaku, ia akan menatapku dengan cara berbeda, tapi ia diam. Artinya di hatinya ada celah keraguan. Dan saat aku terluka karena itu, ibu mertuaku mengambil kesempatan untuk memperlebar celah itu. Beliau menatap Budi dan berkata seolah membujuk, anak ibu tidak bodoh, dia tahu mana yang benar mana yang salah. Perempuan itu pintar bersandiwara. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Aku berkata pada diriku sendiri, jangan menangis, jangan berteriak. Anakku terbaring di dalam, aku tidak boleh lemah. Malam itu, setelah Naila dipindahkan ke ruang rawat inap, Pak Hartono menyuruhku pulang sebentar untuk beristirahat. Tapi begitu sampai di rumah, aku disambut pemandangan yang sepertinya sudah diatur. Ruang tamu penuh sesak oleh kerabat suami. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang melipat tangan, ada yang menyeringai. Ibu mertuaku duduk di tengah sofa seperti seorang hakim. Melihatku masuk, beliau tidak bertanya bagaimana keadaan Naila, hanya melontarkan kalimat perintah, duduk. Jelaskan, kalau kamu masih berhubungan dengan pria itu, ibu akan usir kamu dari keluarga ini. Aku berdiri di ambang pintu, tanganku masih memegang tas berisi keperluan Naila. Tubuhku lelah, tapi pikiranku jernih luar biasa. Aku melangkah ke tengah ruangan, menatap satu persatu wajah yang sedang menungguku membela diri. Lalu aku berkata dengan jelas, setiap katanya tanpa getar. Beliau bukan pria itu. Beliau adalah ayah angkat putri saya yang sah secara hukum, lengkap dengan surat-suratnya. Ruang tamu menjadi riuh. Ada yang saling lirik, ada yang menahan tawa seolah mendengar cerita aneh. Ibu mertuaku tertawa sinis, tawa meremehkan yang sudah biasa ku dengar. Ayah angkat atau ayah kandung? Kalimat itu seperti lumpur yang dilemparkan ke wajahku. Sebelum aku sempat menjawab, Naila yang berdiri di belakangku, dengan tangan yang masih digips, gemetar, ia menatap sekeliling dengan bingung, seolah tidak mengerti mengapa rasa sakitnya justru menjadi alasan orang dewasa saling menghina. Aku segera menariknya mendekat, meletakkan tanganku di bahunya. Ibu di sini. Mas Agus bangkit berdiri, menunjuk lurus ke arahku. Hebat sekali kamu. Bikin drama ayah angkat untuk menutupi hubungan gelapmu. Kamu pikir bahwa orang kaya kesini kami semua takut? Aku menatapnya, tenang hingga aku sendiri heran. Jangan mengalihkan topik, anakmu yang mendorong putriku, ibumu yang memukulnya. Itu faktanya. Mas Agus menggebrak meja. Diam kamu. Kamu mau memojokkan ibuku. Tepat saat itu, pintu terbuka. Suara kertas yang menyentuh kaca terdengar kering dan tegas, seperti titik akhir dari pengadilan lisan ini. Beliau berkata singkat, akta pengangkatan anak, laporan medis, dan laporan polisi sudah kami serahkan. Seisi ruangan hening. Ibu mertuaku membuka mulut lalu menutupnya lagi,
Seolah tidak percaya ada orang yang berani membawa kata laporan polisi ke tengah rumahnya, wajah Mas Agus berubah. Ia mencoba menguasai diri, "Bapak berani melaporkan keluarga saya." Pak Hartono menatapnya lurus, suaranya dingin dan jelas. "Saya tidak melaporkan keluarga Anda. Saya melaporkan pelaku penganiayaan anak." Ibu mertuaku bangkit berdiri seperti binatang yang terpojok. "Anak itu merusak sajian, pantas dipukul. Saya mengajari cucu saya, apa urusannya dengan Bapak?" Pak Hartono tidak meninggikan suaranya. Beliau hanya mengucapkan satu kalimat perlahan dan dingin. "Jika sajian lebih penting daripada cucu Anda, sebaiknya Anda introspeksi diri." Kalimat itu jatuh, begitu berat hingga aku bisa mendengar beberapa kerabat menahan napas. Beberapa menunduk, beberapa mulai gelisah, menyadari masalah ini tidak lagi sesederhana yang mereka kira. Suasana begitu tegang, Budi tiba-tiba berdiri. Ia menatap ibunya, matanya merah, suaranya bergetar. "Bu, Ibu salah." Ibu mertuaku menoleh tajam ke arahnya, menjerit seolah dikhianati. "Kamu membela istrimu dan melawan ibumu?" Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana. Kedua tangannya terkepal, seolah sedang bertarung antara ikatan darah dan nurani. Aku melihat pemandangan itu. Hatiku tidak lagi marah, hanya lelah. Aku memegang tangan Naila, menariknya mendekat, lalu berkata perlahan, lebih seperti pemberitahuan daripada permintaan izin. "Hari ini saya tidak mau berdebat lagi. Saya datang untuk mengatakan satu hal, saya dan Naila akan pindah dari sini." Seluruh keluarga terkejut. Ibu mertuaku menatapku tajam, lalu mendesis, setiap katanya penuh racun. "Sekali kamu melangkah keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali." Aku menatapnya lurus, tanpa gentar. Hatiku terasa mantap. Aku tidak membalas dengan tangisan atau bantahan. Aku hanya memeluk erat putriku dan mengerti, mulai saat ini, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku dan Naila meninggalkan rumah itu malam itu juga, bukan pergi dengan drama sambil menyeret koper, tapi pergi dengan perasaan dingin dan sadar, seperti orang yang baru saja keluar dari ruangan pengap yang sudah terlalu lama ia tahan. Pak Hartono mengatur agar kami tinggal sementara di salah satu apartemen miliknya. Apartemen yang tenang, bersih, ada kamar sendiri untuk Naila, lengkap dengan obat-obatan, selimut, dan bantal kecil untuk menyangga tangannya yang digips agar tidak sakit. Melihat Naila yang masih sering terkejut setiap kali mendengar suara, aku semakin paham. Gips di tangannya mungkin bisa dilepas dalam beberapa minggu, tapi ketakutan di hatinya, jika aku tidak menyelesaikannya sampai tuntas, akan bertahan sangat lama. Hari-hari pertama terasa tenang. Aku tidak lagi mendengar bentakan ibu mertua, tidak lagi melihat tatapan sinis Mas Agus, tidak lagi hidup di rumah yang setiap langkahnya terasa salah. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Di bawahnya, aku bisa merasakan angin dingin sedang berkumpul. Aku tahu ibu mertuaku bukan tipe orang yang mau mengaku salah. Beliau hanya tahu cara untuk menang. Dan ketika tidak bisa menang dengan kekerasan atau bentakan, beliau akan menang dengan cara licik. Benar saja, keluarga suami tidak pernah meminta maaf. Tidak ada satupun telepon menanyakan keadaan Naila, tidak ada satupun kata penyesalan. Sebaliknya, yang datang adalah telepon dan pesan dari nomor tak dikenal, dengan kata-kata yang menusuk. Ada yang mengirim pesan, "Lebaran jangan bikin masalah, nanti kehilangan suami." Ada yang menelepon lalu langsung dimatikan. Ada kerabat yang mengirim pesan, "Jangan sok pintar kamu, bawa-bawa orang kaya untuk bekingan." Memangnya itu membanggakan? Aku membacanya dengan dada panas. Tapi aku tidak membalas. Aku tahu mereka ingin aku marah, agar mereka punya alasan untuk mengatakan aku sudah gila. Lalu terjadi sesuatu yang benar-benar membuatku merinding. Budi datang menemuiku. Wajahnya kuyu, matanya cekung seperti kurang tidur. Ia duduk, tidak berani menatapku, hanya berkata pelan, "Ibu." Ibu menyuruh Mas menandatangani surat. Aku langsung bertanya, "Surat apa?" Budi ragu-ragu. "Surat kuasa." Katanya supaya ibu bisa bantu urus surat-surat rumah. Ia berhenti, seolah sadar ucapannya terdengar tidak masuk akal. Aku menatap lurus ke arahnya. "Mas sudah tanda tangan?" Budi diam.
Budi mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Tanda tangannya tercetak jelas. Aku membacanya dan jantungku seolah jatuh. Bukan surat kuasa biasa, tapi surat kuasa yang berkaitan dengan aset, hak jual, hal-hal yang jika sudah ditandatangani, mereka bisa melakukan banyak hal di belakangku. Aku bertanya dengan suara dingin. Siapa yang membuat surat ini? Budi menjawab lirih, Mas Agus dan Ibu. Aku tertawa sinis. Jadi, mereka bukan hanya ingin mematahkan tangan putriku, mereka juga ingin mematahkan jalan hidup kami. Pak Hartono, mendengar cerita ini, tidak banyak bicara. Beliau hanya meminta foto surat itu, lalu menelepon beberapa kali. Kurang dari sehari, beliau kembali dan berkata dengan suara berat, mereka sedang bersiap untuk membalik nama rumah itu menjadi atas nama Agus. Aku terpaku. Rumah itu, tempat aku tinggal bertahun-tahun, tempat aku mencurahkan begitu banyak tenaga dan uang. Jika rumah itu menjadi milik Mas Agus, maka jika terjadi apa-apa antara aku dan Budi, aku dan Naila akan pergi dengan tangan hampa. Aku menatap Budi. Budi menunduk, bibirnya terkatup rapat seperti orang yang baru sadar dirinya telah dimanfaatkan. Tapi sebelum sempat bernapas, pukulan kedua datang. Pengacara Pak Hartono menunjukkan draft gugatan yang sedang disiapkan pihak keluarga suami. Di dalamnya, mereka menuduhku tidak bermoral, memiliki hubungan tidak pantas dengan ayah angkat, memanfaatkan pria kaya untuk mengancam keluarga, dan mereka mengarah pada tuntutan hak asuh anak. Aku membaca setiap barisnya, tanganku dingin. Aku tidak takut mereka memakiku. Aku takut mereka menyeret putriku ke dalam lumpur masalah orang dewasa, menjadikannya pion. Budi melihat draft itu, wajahnya pucat pasi. Ia tergagap. Aku tidak tahu ibu bisa sejauh ini. Aku menatapnya, tidak langsung menjawab. Karena jika aku menjawab, aku hanya ingin bertanya balik, kamu hidup dengan ibumu puluhan tahun, apa kamu tidak tahu sifatnya? Malam itu Budi datang lagi. Ia duduk lama sekali, lalu berkata dengan suara lelah, Dek, cabut laporannya ya. Ibu bilang, kalau kamu cabut laporannya, ibu tidak akan mengganggumu lagi. Aku menatap suamiku. Perasaan di hatiku bukan lagi marah, tapi kesedihan yang hampa. Aku bertanya perlahan, Mas lebih kasihan pada ibumu, atau pada anakmu? Budi membuka mulut lalu terdiam. Ia tidak bisa menjawab, dan aku tahu, ia belum berani memilih. Pak Hartono yang berdiri di dekat kami tidak ikut campur. Setelah Budi pergi, barulah beliau berkata, mereka menyerang kehormatanmu untuk menjatuhkan kredibilitasmu. Saat kamu dianggap tidak bermoral, posisimu akan lemah di mata hukum dan masyarakat. Aku mengangguk. Sekarang aku melihat dengan jelas. Ini bukan lagi soal balok kayu atau sajian lebaran. Ini adalah perang perebutan kendali. Siapa yang menguasai narasi, dialah yang menang. Siapa yang berhasil dicemarkan, dialah yang kalah. Aku memutuskan untuk tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai menyimpan semua pesan ancaman, mencatat waktu dan nomor teleponnya. Aku meminta pengacara untuk menyiapkan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, mempersiapkan semua dokumen medis, dan bahkan catatan psikologis Naila setelah trauma. Aku melakukannya bukan untuk balas dendam, tapi agar jika ada yang masih ingin menjadikan putriku pion, aku bisa menghentikannya sejak awal. Malam itu, ibu mertuaku menelepon langsung. Suaranya serak tapi penuh racun. Kamu pikir punya bekingan orang kaya kamu hebat? Akan ibu buat kamu kehilangan segalanya? Aku menatap layar ponsel, tanganku tidak lagi gemetar. Aku menjawab singkat dengan tenang yang dingin, silakan coba, Bu. Dan saat aku menutup telepon, aku tahu pasti satu hal. Jika aku tidak menyelesaikannya sampai tuntas, aku dan putriku tidak akan pernah tenang. Pagi berikutnya, setelah semalam suntuk tidak bisa tidur, aku bangun pagi-pagi untuk memeriksa tangan Naila, mengganti kompresnya, dan mengingatkannya minum obat. Naila anak yang penurut, tapi setiap kali mendengar dering telepon, ia akan terkejut. Melihatnya, hatiku sakit dan aku semakin yakin tidak bisa menunda lagi. Aku tahu keluarga suamiku sedang mempersiapkan serangan terhadap kehormatan dan asetku, artinya mereka sudah memilih untuk bertarung sampai akhir. Jika begitu, aku juga tidak punya pilihan untuk mundur. Pak Hartono tidak banyak bicara. Beliau hanya bertanya satu hal,
Kamu mau menyelesaikan ini dengan cara apa? Aku menatapnya dan menjawab dengan jelas, saya tidak butuh balas dendam. Saya butuh mereka bertanggung jawab, dan mulai sekarang tidak ada yang boleh menyakiti putri saya lagi. Beliau mengangguk. Kalau begitu, harus diselesaikan sekali untuk selamanya. Beliau meminta pengacaranya menyiapkan berkas dan secara pribadi mengirimkan undangan kepada keluarga suamiku. Sebuah pertemuan untuk bicara jelas, dengan saksi pengacara dan notulensi. Beliau tidak memilih rumah pribadi untuk menghindari kesan mengintimidasi, melainkan sebuah ruang rapat tertutup yang netral, di mana semua orang harus menjaga ucapan mereka. Ibu mertuaku menerima undangan itu, mengira ini adalah sesi negosiasi di mana aku akan memohon maaf. Beliau bahkan mengirim pesan pada Budi, lihat kan, dia sudah takut, makanya minta orang lain jadi penengah. Budi membaca pesan itu dan menatapku dengan ragu. Aku tidak lagi menyalahkannya. Aku hanya berkata, hari ini Mas ikut aku. Mas tidak perlu memilih antara aku atau ibu. Mas hanya perlu melihat kebenarannya. Budi mengangguk, tapi wajahnya tetap tegang. Saat waktu yang ditentukan tiba, keluarga suamiku datang lengkap. Ibu Aminah berjalan di depan, dagunya terangkat, mencoba mempertahankan citra superioritasnya. Mas Agus berjalan di belakangnya, menjinjing tas, matanya melirik ke sana kemari. Istrinya juga ikut, berbisik-bisik, tapi matanya berbinar seolah menunggu tontonan seru. Begitu masuk ke ruangan, mereka tertegun. Di atas meja bukan hanya ada aku dan Pak Hartono, ada pengacara, setumpuk berkas tebal berisi laporan medis, jadwal kontrol, foto tangan Naila yang digips, dan salinan laporan polisi yang sudah diserahkan. Di sudut meja ada setumpuk kertas lain, dijilid rapi, dengan judul yang jelas yang membuat ibu mertuaku langsung berubah pucat saat melihatnya. Ibu Aminah masih mencoba tersenyum paksa. Wah, repot sekali ya. Masalah keluarga saja dibuat seperti mau sidang. Pengacara menatapnya, suaranya sopan tapi dingin. Penganiayaan anak bukan masalah keluarga, Bu. Beliau hendak membantah, tapi Pak Hartono mengangkat tangan, memberi isyarat agar beliau diam, lalu berkata perlahan, saya mengundang Anda semua ke sini bukan untuk berdebat, saya hanya akan bicara sekali, setelah itu silakan Anda pilih. Pak Hartono tidak memulai dengan nasihat moral atau uang. Beliau menatap lurus ibu mertuaku dan menanyakan satu hal yang membuat seisi ruangan menahan napas, rumah yang kalian tempati sekarang, uang mukanya dulu dari siapa? Ibu mertuaku terdiam, bibirnya terkatup rapat. Mas Agus mengerutkan kening. Apa maksud Bapak bertanya begitu? Pak Hartono tidak langsung menjawabnya. Beliau membuka tumpukan kertas itu dan mendorongnya ke tengah meja. Setiap lembarnya bermaterai, dengan tanda tangan yang jelas, 8 tahun lalu, saat Budi dan Ayu ingin membeli rumah itu, sayalah yang meminjamkan sejumlah besar uang untuk uang muka dan melunasi sebagian besar pembayarannya, tanpa bunga. Ini surat perjanjiannya, ini bukti transfernya, ada tanda tangan kedua mempelai. Budi menatap tumpukan kertas itu, matanya terbelalak seolah baru saja dipukul. Ia menoleh padaku, suaranya serak. Dek, kamu tidak pernah bilang padaku, aku menatap suamiku dengan tenang. Karena dulu Mas selalu bilang rumah kita adalah rumah ibu, aku bicara pun percuma, aku hanya ingin damai. Budi memegangi kepalanya, seolah menyalahkan kebodohannya selama ini. Wajah ibu mertuaku benar-benar pucat. Beliau tergagap, Yaya, pinjamkan nanti juga dibayar. Pak Hartono memotongnya. Pinjaman itu belum pernah dibayar. Dan kalian bahkan berencana membalik nama rumah itu ke atas nama Agus untuk mengamankan aset, kan? Mas Agus bangkit berdiri. Apa kata Bapak? Bapak memfitnah. Pengacara segera mengeluarkan salinan surat kuasa yang sudah ditandatangani Budi, beserta jadwal ke notaris yang sudah mereka buat. Fitnah atau tidak, dokumen ini yang bicara. Udara di ruangan terasa berat seolah terbuat dari timah. Ibu mertuaku menatap Mas Agus, lalu Budi, lalu aku, tatapannya panik, beliau masih mencoba bertahan, urusan uang nanti saja, yang penting sekarang adalah anak itu merusak sajian. Aku menatapnya, dan kali ini aku tidak lagi menahan diri. Aku berkata perlahan,
setiap katanya seperti mengiris. Ibu memukul putriku karena sebuah sajian. Apa ibu pernah berpikir, rumah yang ibu duduki dengan nyaman itu juga berasal dari jerih payahku? Kalimat itu membuat Ibu Aminah tertegun. Mas Agus tergagap. Bapak mau mengusir kami semua dari rumah? Pak Hartono menjawab dengan tenang yang dingin. Saya tidak mengusir. Saya hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, dan saya hanya akan melakukannya jika kalian masih terus berusaha mengubah korban menjadi pelaku. Mas Agus menoleh tajam ke arah ibunya. Bu, apa yang sudah ibu lakukan sampai jadi begini? Istrinya yang tadinya menunggu tontonan seru, kini wajahnya pucat pasi. Pengacara mengetuk meja pelan, suaranya tegas. Kita punya dua pilihan. Satu, minta maaf secara terbuka, ganti rugi seluruh biaya pengobatan, tanda tangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan, tidak mengganggu ibu dan anak ini, dan tidak mencampuri hak asuh. Dua, kami lanjutkan proses hukum. Dan pada saat yang sama, kami akan memproses penyitaan aset jaminan sesuai surat perjanjian utang. Ibu mertuaku mencengkeram pinggiran kursi, ujung jarinya gemetar. Untuk pertama kalinya, suaranya mengecil, tidak lagi melengking. Apa masalah ini harus sebesar ini? Aku menatapnya lurus dan menjawab singkat. Ibu mematahkan tangan putriku. Apa ibu pikir ini masalah kecil? Budi terduduk lemas di kursinya, wajahnya kusut seperti orang yang baru saja ditelanjangi. Mas Agus berdiri mematung, mulutnya terbuka tapi tak bisa berkata-kata. Ibu mertuaku ambruk di kursinya, bahunya terkulai, citra superioritasnya lenyap tak berbekas. Dan pada saat itu, aku melihat dengan sangat jelas, untuk pertama kalinya mereka sadar bahwa posisi mereka tidak lagi di atas. Suasana di ruang rapat saat itu begitu tegang, rasanya jika ada yang bernapas terlalu keras, segalanya akan pecah. Tumpukan berkas tebal di tengah meja terasa seperti beban berat yang menekan semua orang. Pengacara membuka lembar demi lembar, membacakan dengan jelas tanpa emosi. Tapi setiap kalimatnya terasa seperti sayatan di telinga orang-orang yang terbiasa hidup dengan dalih adat keluarga dan masalah internal. Ia menjelaskan tentang tindakan penganiayaan anak, tingkat cedera, dan konsekuensi pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan. Ia menegaskan bahwa rekam medis dan bukti visual akan menjadi dasar yang kuat. Aku mendengarnya dengan hati dingin. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat kebenaran disebut dengan namanya yang sesungguhnya. Ibu mertuaku duduk di seberang, kedua tangannya mencengkeram kursi. Beliau mencoba tetap tegar, tapi matanya sudah mulai goyah. Saat pengacara selesai mengucapkan frasa penganiayaan anak di bawah umur, beliau menggebrak meja. Suaranya yang melengking kembali terdengar. Dia itu cucuku. Aku memukulnya untuk mengajari. Keluarga ini dari dulu memang begitu. Beliau bahkan menoleh ke arah kerabat seolah mencari dukungan. Aku bangkit berdiri. Aku tidak tahan lagi dengan dalih mengajari yang menutupi kekejaman. Aku menatap lurus wajahnya, suaraku tidak tinggi tapi tajam. Ibu mengajari dengan cara memelintir tangan anak 6 tahun sampai patah. Ibu mengajari dengan bunyi krak, itu? Atau ibu mengajari dengan membuatnya dirawat di rumah sakit tepat di hari Lebaran? Ibu mertuaku melotot, bibirnya bergetar seolah siap melontarkan sumpah serapah. Tapi mungkin beliau sadar ini bukan ruang tamunya, di mana bentakannya bisa membungkam semua orang. Saat itu, Pak Hartono menoleh ke arah Budi. Suaranya berat dan singkat. Kamu mau diam sampai kapan? Pertanyaan itu tidak hanya untuk Budi, tapi seolah untuk semua pria yang hanya diam saat perempuan dan anak-anak ditindas. Budi duduk seperti terpaku, tangannya terkepal hingga menampakkan urat. Lalu ia mengangkat kepala, matanya merah, suaranya bergetar. Bu, minta maaf sama Naila. Seisi ruangan seolah meledak. Ibu mertuaku menoleh tajam ke arah putranya, tatapannya penuh penghinaan. Kamu menyuruh ibu minta maaf pada anak sialan itu. Begitu kata anak sialan keluar, hatiku sakit karena marah. Tapi yang paling terluka adalah Naila. Anak itu, yang duduk di sampingku dengan tangan masih digips, langsung menangis terseduh-seduh. Tubuhnya meringkuk ketakutan. Ia menarik ujung bajuku. Air matanya jatuh tanpa suara, lalu ia berbisik lirih, aku takut nenek. Kalimat itu membekukan seisi ruangan. Tidak ada yang bisa membantah lagi.
seorang anak 6 tahun takut pada neneknya sendiri. Itulah kebenaran yang paling telanjang, paling memalukan, dan hukuman terberat bagi orang dewasa. Mendengar isak tangis putriku, hatiku seperti diremas. Aku membungkuk memeluknya, tanganku yang lain terkepal, menahan diri agar tidak ikut menangis. Pak Hartono mendorong tumpukan berkas itu ke tengah meja sekali lagi. Suaranya tidak membentak, tapi setiap katanya seperti stempel, laporan sudah kami serahkan. Langkah selanjutnya adalah pihak kepolisian. Kalau sudah sampai sana, tidak ada lagi kata maaf, tidak ada lagi ikatan keluarga. Mas Agus akhirnya benar-benar panik. Sikap angkuhnya lenyap, ia menoleh ke ibunya dengan cepat. Bu, kalau sampai ke pengadilan, ibu bisa dipenjara, ibu paham tidak? Ibu mertuaku pucat tapi masih mencoba bertahan. Ibu tidak takut, ucapannya begitu. Tapi aku melihat tangannya gemetar. Aku menatapnya dan berkata perlahan. Setiap katanya seolah menutup jalan mundurnya. Ibu tidak takut hukum, saya paham. Tapi apa ibu tidak takut kehilangan rumah? Suasana kembali berat. Pengacara menambahkan, pinjaman pembelian rumah memiliki dasar hukum yang kuat. Jika kami proses, aset bisa disita sesuai prosedur. Mas Agus menoleh ke ibunya, suaranya tiba-tiba penuh ketakutan. Bu, kalau kita kehilangan rumah, aku mau tinggal di mana? Aku dan istriku bagaimana? Bagas bagaimana? Pertanyaannya bukan karena kasihan pada ibunya, tapi karena takut kehilangan tempat tinggal, kehilangan rumah warisan. Tapi apapun alasannya, itu adalah pisau yang mengoyak lapisan kesombongan ibu mertuaku. Budi terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat seperti baru saja melihat hidupnya hancur. Aku tahu, di kepalanya saat itu berputar sebuah film panjang. Sejak hari pernikahanku, sejak ibunya memarahi istrinya, sejak putrinya dinomorduakan, hingga pagi lebaran yang dingin itu. Ia sudah terlalu lama menghindar, dan kini kebenaran menampar wajahnya. Aku berdiri tegak, menatap sekeliling, lalu menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Aku mengucapkan kalimat yang sudah kupendam selama 8 tahun, bukan untuk menang, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hari ini, saya tidak butuh kemenangan. Saya butuh keadilan. Aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak mengeluh. Hanya dengan satu kalimat itu, tenggorokanku terasa lega. Untuk pertama kalinya, ibu mertuaku tidak bisa berkata apa-apa. Ia membuka mulut lalu menutupnya lagi. Matanya berkecamuk antara benci dan takut. Lalu ia menatapku, tatapan yang penuh amarah sekaligus ketidakberdayaan. Kamu hebat sekali. Aku langsung menjawab, tidak membiarkannya mengubah ini menjadi ajang menang kalah. Tidak, saya hanya sudah tidak tahan lagi. Beliau belum meminta maaf, belum mau menunduk. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas, posisinya yang superior sudah retak. Dan retakan itu, hanya butuh satu dorongan lagi untuk hancur sepenuhnya. Saat aku mengucapkan kalimat saya hanya sudah tidak tahan lagi, aku pikir semuanya akan berhenti di situ. Paling tidak, berhenti di tingkat ketegangan yang cukup untuk membuat mereka mundur, tapi tidak. Bagi orang yang terbiasa menang dengan paksaan, mereka tidak akan menyerah dengan cara yang baik. Mereka akan mencoba satu serangan terakhir yang kotor dan menyakitkan untuk menarik lawannya jatuh bersama. Mas Agus tiba-tiba bangkit, menunjuk lurus ke arahku, suaranya menggelegar seolah ingin membalikkan ruangan. Baik, kamu mau masalah ini besar kan? Kalau begitu kami akan tuntut balik, tuntut kamu atas pencemaran nama baik keluarga saya. Ia menoleh ke pengacara dengan menantang, hukum kan? Saya juga tahu hukum. Aku menatapnya dengan tenang, sampai aku sendiri heran. Karena aku paham, semakin ia berteriak, semakin ia menunjukkan kekalahannya. Aku hanya sedikit memiringkan kepala dan bertanya pelan, Anda yakin saya mencemarkan nama baik? Ia tercekat sejenak, lalu masih mencoba bertahan. Kamu mengarang cerita, kamu pasang kamera, mengedit video. Kamu bawa pria kaya untuk mengancam kami. Kamu mau merebut rumah. Kata merebut rumah kembali diulang seperti mantra untuk membuatku terlihat serakah. Aku tidak membantah. Aku membuka ponselku, masuk ke folder rekaman suara, dan menekan tombol putar. Di dalam ruang rapat yang sunyi, suara ibu mertuaku terdengar jelas, melengking dan dingin.
Suara yang sama saat ia bicara di rumah sakit, anak itu pantas dipukul, patah satu jari tidak akan membuatnya mati. Begitu suara itu terdengar, seisi ruangan seolah berhenti bernapas. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi gerakan. Semua terpaku, bahkan Mas Agus pun terdiam. Mulutnya masih terbuka, tapi tak bisa berkata apa-apa lagi. Karena kalimat itu bukan ceritaku, bukan rekayasaku. Itu keluar dari mulut ibunya sendiri. Begitu jelas, begitu nyata, begitu kejam. Pak Hartono menatap lurus ke arah keluarga suamiku. Suaranya dingin, kalian mau lanjut? Hanya 3 kata, tapi artinya sangat jelas. Lanjut berarti sampai tuntas. Sampai tuntas, berarti tidak ada lagi jalan untuk memohon. Saat itu, Budi tiba-tiba berdiri. Sangat perlahan, seperti orang yang sedang mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Matanya merah, rahangnya gemetar. Ia menoleh menatapku, lalu menatap putrinya, dan akhirnya menatap ibunya. Lalu ia berkata dengan suara serak, "Aku minta maaf." Ibu mertuaku melotot. "Kamu minta maaf pada siapa?" Budi tidak menjawab ibunya. Ia berjalan lurus ke hadapan Naila, lalu ia berlutut. Berlutut di tengah ruangan, di depan semua orang. Hatiku terasa sesak. Budi memegang lembut tangan Naila yang tidak digips, suaranya pecah. "Ayah minta maaf karena tidak melindungimu. Ayah minta maaf karena selama ini diam." Naila yang tadinya sudah ketakutan, melihat ayahnya berlutut, tangisnya pecah lagi. Ia menangis terseduh-seduh, suaranya terputus-putus. "Ayah, jangan biarkan nenek pukul aku lagi. Aku takut." Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam ibu mertuaku. Aku melihat bahunya tersentak. Beliau tidak bisa lagi berteriak. Sikap arogannya lenyap, tangannya mulai gemetar. Beliau melihat putranya berlutut di depan cucunya, lalu melihat tatapan orang-orang di ruangan itu. Untuk pertama kalinya, beliau sadar posisinya tidak lagi benar di mata siapapun. Beliau tergagap, suaranya tiba-tiba mengecil. Aku tidak sengaja." Aku menatapnya lurus. Tidak sengaja tapi menyambar balok kayu dan memukul sampai patah. Tidak sengaja tapi memukul tepat di sendi tangan anak kecil. Ibu mertuaku terdiam. Pak Hartono mengetuk meja, suaranya tegas. "Saya ulangi untuk terakhir kalinya. 4 syarat." Beliau menyodorkan kertas yang sudah disiap. 1. Minta maaf secara terbuka. 2. Ganti rugi seluruh biaya pengobatan dan kerugian terkait. 3. Tanda tangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan, tidak mengancam, dan tidak mencemarkan nama baik ibu dan anak ini. 4. Tidak mencampuri hak asuh dan pendidikan. Tidak mendekati atau membawa anak ini tanpa izin ibunya. Pengacara melanjutkan, jika tidak setuju, laporan polisi akan kami proses sesuai prosedur. Setelah itu, semuanya akan ditangani oleh pihak berwajib. Mas Agus mulai kehilangan kendali. Ia menoleh ke ibunya, suaranya nyaris memohon tapi penuh amarah. "Bu, tanda tangan. Ibu mau kita semua diusir. Ibu mau masuk penjara." Ia takut bukan karena kasihan pada keponakannya, tapi karena takut kehilangan segalanya. Ibu mertuaku melihat sekeliling. Ia menatap menantunya yang lain. Menantunya menunduk. Ia menatap kerabat. Kerabatnya diam. Ia menatap Budi, Budi masih berlutut. Ia menatapku, aku tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus. Dan saat itu, beliau sadar, tidak ada lagi yang membelanya. Tepat saat suasana begitu tegang, pintu ruang rapat terbuka. Suara anak kecil terdengar, sambil menangis. "Nenek, Bagas minta maaf." Semua menoleh. Bagas berdiri di sana, wajahnya merah, air matanya mengalir. Ia menatapku, menatap Naila, lalu menunduk. Suaranya terseduh-seduh, "Tante Ayu." "Naila, maafin Bagas." Tadi Bagas yang mendorong. Bagas tidak tahu kalau Naila akan jatuh. "Nenek, jangan pukul Naila lagi." Seisi ruangan terkejut, termasuk aku. Aku tidak menyangka anak yang begitu dimanja itu berani mengatakan kebenaran di saat seperti ini. Mungkin ia takut, mungkin ia benar-benar menyesal. Tapi apapun alasannya, pengakuannya itu seperti gunting yang memutus benang terakhir yang dipegang ibu mertuaku untuk membela diri. Ibu mertuaku menatap cucu kesayangannya,
lalu menatap tangan cucu perempuannya yang digips. Matanya berkecamuk hebat. Untuk pertama kalinya, aku melihat di matanya ada sesuatu yang menyerupai penyesalan. Menyadari kesalahannya, menyadari ia telah keterlaluan, menyadari ia telah mengubah dirinya menjadi sosok yang kejam di depan keluarganya sendiri, tapi beliau masih belum berlutut. Beliau masih mencoba bertahan dengan duduk membeku, bibirnya terkatup rapat, air matanya sudah dipelupuk tapi ditahannya. Aku tahu, momen di mana beliau akan benar-benar runtuh, sudah sangat dekat. Setelah pengakuan Bagas, ruang rapat terasa seperti kehabisan oksigen. Aku melihat anak itu berdiri di pintu, matanya merah dan gemetar, lalu menatap Naila yang masih terisak pelan. Aku tidak lagi menyalahkan Bagas. Anak-anak memang ada yang nakal, ada yang terlalu dimanja hingga menjadi manja. Yang patut disalahkan adalah orang dewasa yang melihat kesalahan sebagai kebenaran dan kekerasan sebagai cara mendidik. Pengacara menutup berkasnya, suaranya datar tapi tegas. Baiklah, kami akan melanjutkan ke langkah berikutnya sesuai prosedur. Ia berdiri, merapikan dokumennya seolah bersiap pergi. Hanya dengan gerakan sederhana itu, wajah ibu mertuaku menjadi pucat pasi. Aku melihat bibirnya membiru, kedua tangannya mencengkeram kursi seolah takut jatuh ke jurang. Saat ini, tidak ada lagi jalan damai, tidak ada lagi ikatan keluarga. Begitu pengacara melangkah keluar dari pintu itu, segalanya akan menjadi urusan hukum, investigasi, dan pertanyaan-pertanyaan dingin yang tidak bisa dielak. Mas Agus adalah yang pertama bereaksi. Sikap angkuhnya lenyap tak berbekas. Ia maju, nyaris menyambar tangan pengacara itu, suaranya panik. Jangan Pak, jangan diperbesar. Ini masalah keluarga. Pengacara dengan lembut melepaskan tangannya, tapi suaranya tetap tegas. Justru karena keluarga menganggap ini masalah sepele, makanya ada tangan yang patah. Saya hanya menjalankan tugas saya. Budi, yang masih berlutut, akhirnya bisa berdiri. Ia menoleh ke ibunya, suaranya tercekat. Bu, minta maaf. Aku mohon sama ibu, minta maaf satu kali saja sama Naila. Mendengar kata mohon, hatiku terasa perih. Seorang pria dewasa harus memohon pada ibunya untuk meminta maaf pada cucunya sendiri, sungguh sebuah tragedi. Ibu mertuaku duduk tak bergerak. Beliau menatapku, untuk pertama kalinya tanpa tatapan meremehkan. Matanya berkecamuk antara panik dan ketidakberdayaan. Aku melihat dengan jelas, beliau sedang memilih antara harga dirinya seumur hidup dan ketakutan kehilangan segalanya. Beliau membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya seolah tercekat oleh bentakan-bentakannya sendiri di masa lalu. Pak Hartono berdiri di sampingku, tidak mendesak. Hanya menatap lurus, seolah berkata bahwa waktu untuk bersandiwara sudah habis. Pengacara mengangkat tas kerjanya lagi, dan tepat pada saat itu, ibu mertuaku runtuh. Beliau menumpukan tangannya ke lantai, lututnya gemetar, lalu ambruk. Beliau berlutut di tengah ruangan, di hadapanku dan di hadapan kedua anak itu. Aku mendengar suara lututnya yang menghantam lantai, bunyinya kering dan lebih berat daripada bunyi krak di pagi lebaran itu. Beliau mengangkat wajah, matanya merah, bibirnya bergetar hebat. Kalimat yang keluar bukan lagi bentakan, melainkan permohonan yang tercekat. Ibu minta maaf, jangan bawa ibu ke polisi. Aku berdiri membeku. Hatiku tidak bersorak gembira, juga tidak melunak karena kasihan. Hatiku hanya diam, seolah aku sedang melihat sebuah tembok yang akhirnya runtuh setelah 8 tahun. 8 tahun menjadi menantu, aku pikir aku tidak akan pernah mendengar kata maaf dari perempuan itu. Tapi hari ini, beliau berlutut. Mas Agus melihat ibunya berlutut, wajahnya pucat pasi. Sesaat ia seperti kehilangan pegangan, lalu ia ikut berlutut, suaranya parau. Mbak Ayu, tolong maafkan ibu. Mbak mau apa saja kami turuti, jangan diperbesar. Mendengar kalimat mau apa saja, aku hanya merasa getir. Sebelumnya mereka mencemarkan namaku, memakiku, mengancamku. Sekarang, saat terancam kehilangan rumah dan muka, barulah mereka ingat kata maaf. Budi berdiri di antara kami, akhirnya tidak tahan lagi. Ia menutupi wajahnya dan menangis. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan seorang pria yang baru saja melihat keluarganya hancur. Aku tahu, ia menangis bukan hanya karena takut kehilangan rumah.
Ia menangis karena baru sadar bahwa diamnya telah membuat putrinya masuk rumah sakit, membuat istrinya dicemarkan, dan membuatnya berada di posisi harus memilih antara nurani dan kebiasaan patuh. Aku menatap ibu mertuaku, menatap Mas Agus, menatap suamiku, lalu menatap putriku. Aku tidak banyak bicara, hanya mengucapkan satu kalimat perlahan dan jelas, "Saya maafkan." Tapi saya tidak akan lupa. Kalimat itu bukan untuk mengancam, tapi agar mereka paham bahwa permintaan maaf tidak berarti segalanya kembali seperti semula. Ada luka yang meskipun tulangnya sudah sembuh, hatinya akan selalu ingat. Pak Hartono memberi isyarat pada pengacara untuk meletakkan surat perjanjian di atas meja. Pengacara membacakan kembali setiap poinnya dengan singkat dan jelas. Ibu mertuaku mengangguk terus-menerus, air matanya menetes. Beliau menandatangani surat perjanjian itu, tangannya gemetar hingga tanda tangannya menjadi tidak karuan. Tapi tanda tangan itu, meski tidak sempurna, adalah bukti terpenting. Biaya pengobatan ditransfer saat itu juga. Aku tidak merasa senang melihat uang itu, aku hanya merasa itu adalah tanggung jawab minimal mereka. Aku meminta ditambahkan satu baris lagi. Tidak mencampuri hak asuh dan pendidikan. Tidak membawa anak pergi tanpa izin. Pengacara menggarisbawahi kalimat itu. Ibu mertuaku mengangguk, suaranya serak. Iya, ibu tahu. Ruangan itu terasa begitu berat. Tidak ada lagi yang bisa bicara. Kesombongan ibu mertuaku hancur di depan semua orang. Bukan karena aku menang debat, tapi karena kebenaran telah berdiri, dan karena seorang anak kecil telah mengucapkan kalimat, "Aku takut nenek." Setelah semuanya selesai, aku membungkuk memeluk Naila. Anak itu masih gemetar tapi sudah tidak terisak lagi. Aku mengelus rambutnya dan berbisik pelan, "Sudah selesai, sayang, ibu di sini." Dan di matanya, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku tidak lagi hanya melihat ketakutan. Aku melihat sedikit ketenangan, keyakinan bahwa ibunya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Setelah pertemuan hari itu, aku tidak kembali ke rumah lama. Aku tidak membuat drama, juga tidak bersedih. Aku hanya diam-diam mengemasi barang-barang yang benar-benar penting untukku dan Neila. Dokumen mainan kesayangannya, beberapa setel pakaian, obat-obatan. Aku sadar, yang perlu kubawa bukanlah barang, tapi rasa aman untuk putriku. Rumah itu, sebesar dan semegah apapun, jika membuat putriku gemetar setiap kali masuk, maka itu bukan lagi rumah. Aku menyewa sebuah apartemen kecil yang tenang, dekat dengan sekolah Naila. Hari-hari pertama, aku begitu sibuk hingga tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Pagi mengantar anak sekolah, lalu ke rumah sakit untuk kontrol. Sore memasak, malam memeriksa tangannya, mengingatkannya untuk berlatih ringan sesuai anjuran dokter. Ritme hidup baru ini terasa lebih teratur, tanpa bentakan tiba-tiba dari dapur atau tatapan sinis di ruang tamu. Setiap kali Naila bisa tidur lebih nyenyak, hatiku terasa lebih ringan. Budi awalnya masih terjepit di antara dua sisi. Ibunya terus menelepon, Mas Agus juga. Kadang membujuk, kadang mengancam. Tapi setelah pertemuan itu, mungkin Budi akhirnya melihat akibat dari sikap diamnya. Suatu malam ia datang ke apartemen kami, ia berdiri lama di depan pintu sebelum masuk. Ia melihat sekeliling, lalu menatap putrinya yang sedang tidur dengan tangan masih digips. Tiba-tiba matanya memerah. Ia berkata, suaranya serak, "Mas sudah jadi pengecut selama 8 tahun, Mas tidak mau jadi pengecut lagi." Aku tidak langsung menjawab. Aku tidak lagi percaya pada janji yang diucapkan saat emosi. Aku hanya bertanya lugas. "Jadi, apa yang akan Mas lakukan?" Budi menatapku, tidak menghindar. "Mas akan tinggal di sini bersama kalian. Mas akan bicara sendiri dengan ibu. Mulai sekarang, untuk urusan anak, Mas akan berpihak pada anak." Kalimat itu membuatku terdiam lama. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasakan sesuatu seperti keadilan yang datang terlambat, tapi setidaknya ia datang. Sejak Budi pindah, ibu mertuaku tidak lagi berani bicara keras. Beliau masih kesal, masih menyimpan dendam, tapi sikap memerintahnya hilang. Mungkin karena beliau sadar, di balik surat perjanjian yang ditandatanganinya ada konsekuensi nyata. Beliau tidak bisa lagi menggunakan kerabat untuk menekanku, atau menggunakan lidahnya untuk memutarbalikkan fakta.
Sesekali beliau menelepon Budi, suaranya jauh lebih pelan. Kalimat pertamanya selalu, "Anak itu." Naila. Tangannya bagaimana sekarang? Hanya dari cara memanggilnya saja sudah berbeda. Ada keraguan dan penyesalan. Beliau meminta izin untuk menjenguk. Bukan datang dengan seenaknya, tapi menelepon dulu. Saat datang, ia hanya berdiri di ambang pintu, membawa buah-buahan, dan menghindari tatapanku. Aku tidak melarang. Aku hanya menetapkan aturan. Beliau boleh menjenguk, tapi tidak boleh menyinggung soal sajian lebaran, tidak boleh menyalahkan Naila, dan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang membuatnya takut. Beliau mengangguk cepat. Iya, ibu tahu. Saat pertama kali beliau masuk, Naila langsung meringkuk. Ia memeluk bonekanya, menatapku meminta pertolongan. Aku memegang tangannya, memberinya isyarat untuk tetap tenang. Ibu mertuaku duduk di ujung sofa, tidak berani mendekat. Beliau menatap tangan Naila yang digips, bibirnya terkatup, matanya memerah. Beliau ingin mengulurkan tangan tapi ragu. Akhirnya, beliau hanya bisa mengucapkan satu kalimat lirih, "Nenek minta maaf." Naila tidak menjawab, tapi ia juga tidak menangis. Ia hanya menatapku, dan saat aku mengangguk, barulah ia menunduk. Aku paham, pengampunan dari seorang anak tidak datang karena perintah, ia datang seiring waktu dan rasa aman yang terus-menerus. Bagas juga diajak datang. Anak itu tidak lagi sombong. Mungkin untuk pertama kalinya ia melihat orang dewasa takut, dan ia paham bahwa kenakalannya bisa membawa seluruh keluarga ke dalam krisis. Pak Hartono tidak muncul untuk menekan siapapun, tapi pengacaranya sudah menjelaskan, dan aku juga sudah menegaskan, Bagas harus meminta maaf dengan benar, bukan sekadar basa-basi. Mas Agus awalnya masih mencoba membela putranya, tapi akhirnya ia harus mengajari anaknya. Bagas berdiri di depan Naila, menunduk dan berbisik, "Naila, maafin aku ya. Aku janji tidak akan mendorongmu lagi. Aku salah." Naila diam sejenak, lalu berkata pelan, "Lain kali jangan begitu lagi ya." Hanya dengan kalimat sederhana itu, beban di hatiku terasa terangkat. Pak Hartono, sejak awal hingga akhir, tetap menjaga jarak. Beliau tidak ikut campur dalam kehidupan sehari-hari kami. Beliau hanya membantu apa yang perlu, urusan hukum dan memastikan keamanan kami. Saat aku berterima kasih, beliau hanya berkata ringan, "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Setelah itu ia pergi, tidak perlu pujian atau rasa terima kasih. Aku paham, pria itu menolongku bukan untuk diagungkan, tapi karena ia benar-benar ingin seorang anak kecil hidup dengan aman. Perlahan, aku melihat putriku berubah. Tatapannya tidak lagi waspada. Ia mulai berani tertawa lagi, bicara lagi, dan berlari-lari di dalam rumah tanpa terkejut. Suatu malam, saat sedang mewarnai, ia tiba-tiba bertanya, "Ibu, besok aku boleh pakai baju ini ke sekolah?" Pertanyaan biasa, tapi bagiku itu sangat berharga. Itu tandanya ia sudah lepas dari belenggu ketakutannya. Gips itu akhirnya dilepas. Dokter bilang tulangnya sudah tersambung dengan baik, hanya perlu latihan ringan agar jarinya kembali lentur. Naila tersenyum, mengangkat tangannya untuk pamer. Aku berbalik, menyeka air mata. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena putriku sembuh, dan lega karena akhirnya aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Tapi meskipun gipsnya sudah dilepas, pelajarannya tidak akan pernah bisa dilepas. Aku akan selalu ingat bagaimana rasanya mendengar bunyi kerak. Di hari lebaran itu, ingat tatapan putriku saat bertanya, "Apakah nenek membenciku?" Dan ingat momen saat aku sadar bahwa diam bukan berarti sabar. Diam terkadang berarti ikut bersalah. Aku tidak berharap keluarga suamiku akan kembali harmonis seperti dulu. Aku hanya butuh, mulai sekarang, putriku tumbuh dengan dihargai, dan aku tidak lagi harus hidup dalam ketakutan. Ada malam-malam, ketika semua sudah tenang, putriku tidur lelap, dan apartemen kecil kami hanya diisi suara AC, aku masih sering terbangun. Bukan karena suara dari luar, tapi karena di kepalaku kembali terdengar bunyi kerak yang kering dari pagi lebaran itu. Kupikir suara itu akan memudar seiring waktu, tapi ternyata tidak. Ia seperti goresan di dalam hati,
Jika tersentuh akan terasa sakit, meskipun luarnya sudah sembuh. Dulu aku berpikir menjadi menantu harus sabar. Sabar agar rumah tangga damai, sabar agar suami tidak serba salah, sabar agar anak punya keluarga utuh, sabar agar tidak dicap sebagai perempuan galak. Aku sudah bersabar menghadapi setiap sindiran, setiap tatapan remeh, setiap kali putriku dibanding-bandingkan. Aku menenangkan diriku, sudahlah, namanya juga orang tua. Sudahlah, demi menjaga keharmonisan. Dan aku juga dulu berpikir, masalah keluarga cukup diselesaikan di dalam rumah, jangan dibawa keluar, malu. Tapi kemudian aku melihat putriku meringkuk ketakutan saat mendengar suara neneknya. Aku melihatnya berbisik, apakah nenek membenciku? Aku melihat tatapan takut itu. Ketakutan seorang anak yang belum mengerti apa-apa, yang hanya tahu bahwa rumahnya sendiri tidak aman. Dan saat itulah aku sadar, ada kalanya diam bukan lagi kesabaran. Itu adalah persetujuan diam-diam, persetujuan atas kesalahan, atas ketidakadilan, dan terkadang, atas penderitaan anak kita sendiri. Aku tidak mengalahkan siapapun. Aku juga tidak ingin menang. Jika bicara menang kalah, yang paling kalah dalam cerita ini adalah seorang anak kecil yang harus merasakan ketakutan di hari raya. Aku hanya melakukan satu hal yang akan dilakukan oleh ibu manapun saat terpojok, melindungi anaknya. Aku memilih bertindak bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Saat anak kita kesakitan, hal-hal lain menjadi tidak penting. Setelah kejadian itu, ibu mertuaku kehilangan kesombongannya. Bukan karena aku lebih hebat darinya, tapi karena untuk pertama kalinya beliau melihat konsekuensi nyata dari perbuatannya. Aku masih ingat saat beliau berlutut hari itu. Bunyi lututnya yang menghantam lantai terdengar berat. Itu tidak membuatku senang, itu membuatku sedih. Sedih karena andai saja beliau berhenti lebih awal, andai saja beliau menatap cucu perempuannya dengan kasih sayang yang sama, semua ini tidak perlu terjadi. Tapi di momen itu juga aku paham, ada orang yang baru sadar ketika mereka tidak lagi punya siapa-siapa untuk diandalkan, ketika kekuasaan mereka membentur tembok hukum dan kebenaran. Suamiku juga kehilangan sikap pengecutnya. Perubahannya tidak terjadi dalam semalam. Perubahannya lambat, menyakitkan, dan penuh penyesalan. Tapi setidaknya, ia sudah bisa menatap putrinya dan berkata, "Ayah minta maaf." Dan terkadang, permintaan maaf yang tulus adalah sebuah langkah menuju kedewasaan. Mas Agus juga kehilangan sikap arogannya. Aku tidak senang melihatnya panik. Aku hanya merasa itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Karena ketika seseorang terbiasa hidup dengan keistimewaan, saat keistimewaan itu dicabut, barulah ia mengerti arti keadilan. Dan aku kehilangan rasa takutku. Rasa takut yang membelengguku selama 8 tahun. Takut dicap buruk, takut melawan mertua, takut suami sedih, takut keluarga hancur. Aku dulu takut pada begitu banyak hal, hingga aku lupa satu hal. Putriku lebih butuh seorang ibu yang berani berdiri tegak daripada seorang ibu yang selalu menunduk. Rasa takut itu tidak hilang seketika. Ia memudar sedikit demi sedikit. Setiap kali aku melihat putriku tidur nyenyak tanpa terkejut, setiap kali aku melihatnya tertawa tanpa was-was, setiap kali aku mengingatkan diriku sendiri bahwa kedamaian bukanlah rumah yang besar, tapi tempat di mana anak kita tidak perlu merasa takut. Ada yang bertanya apakah aku menyesal. Kalau sudah begitu, bagaimana mau bertemu lagi? Melaporkan ibu mertua sendiri? Apa tidak keterlaluan? Aku tidak menyalahkan mereka. Orang luar selalu ingin melihat semuanya damai. Tapi, aku hanya menjawab dengan satu kalimat. Jika waktu bisa diulang, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Bukan karena aku ingin mempermalukan siapapun, tapi karena aku tidak sanggup kembali ke hari di mana aku memeluk putriku di rumah sakit dan menyalahkan diriku sendiri. Andai saja aku lebih berani, dalam hidup seorang ibu, tidak ada yang lebih menakutkan daripada melihat anaknya disakiti sementara ia tidak berdaya. Dan tidak ada yang lebih kuat daripada seorang ibu yang sadar bahwa jika ia tidak berdiri, tidak akan ada yang berdiri untuknya. Kekuatan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kekuatan itu berat, menyakitkan, dan sangat nyata. Sampai sekarang, hubungan kami tidak lagi seperti dulu.
Ada jarak yang tidak bisa ditutup hanya dengan kata lupakan saja. Tapi sebagai gantinya, aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Putriku bisa tumbuh dengan dihargai. Aku tidak butuh siapapun untuk mengasihaniku, aku hanya butuh putriku tidak lagi merasa takut. Dan setiap kali aku melihat Naila mengangkat tangan mungilnya, memamerkan jarinya yang sudah bisa bergerak lagi, aku berkata pada diriku sendiri, mungkin dalam hidup ini aku tidak bisa melakukan segalanya dengan sempurna, tapi setidaknya aku sudah melakukan satu hal yang benar. Aku tidak membiarkan putriku belajar menahan penderitaan seperti yang pernah kulakukan. Aku memilih berdiri tegak agar ia tahu bahwa ia pantas dilindungi, pantas dicintai, dan pantas hidup dengan damai di rumahnya sendiri.